Istriku berselingkuh di rumah kami sendiri. Selingkuhannya yang tak tahu malu itu senang berenang di kolam renang kami saat aku pergi bekerja. Karena itu, aku menyiapkan sebuah hadiah kecil untuknya saat ia melompat ke dalam air. Namaku Budi Santoso. Jika ada yang bertanya tentang kehidupan yang sempurna, aku akan bilang itu sama tidak realistisnya dengan uang palsu, dan 2 kali lebih palsu. Hanya 3 minggu yang lalu, aku menjalani kehidupan yang diimpikan oleh setiap pria di Indonesia. Bayangkan saja, seorang istri yang begitu cantik hingga mobil-mobil berhenti hanya untuk melihatnya berjalan ke kotak surat, sebuah rumah di kawasan elit Pondok Indah yang menjadi sumber iri para tetangga, dan sebuah kolam renang jernih yang seolah keluar dari majalah interior ternama. Untuk mendapatkan secuil surga duniawi ini, aku telah bekerja banting tulang di lokasi konstruksi selama 15 tahun terakhir. Aku merangkak naik dari posisi kuli bangunan biasa, hingga menjadi kepala proyek yang mengawasi proyek-proyek bernilai miliaran rupiah. Tapi kau tahu kan sifat sebuah mimpi? Terkadang kau terbangun darinya, dan terkadang kau disiram sember air es tepat di kepala. Hari yang mengubah segalanya adalah pada suatu Rabu sore. Hari itu adalah salah satu hari sempurna di bulan Oktober, saat sinar matahari menjalankan tugasnya dengan baik tanpa panas menyengat yang bisa memanggang orang seperti daging asap. Aku pulang lebih awal dari lokasi pembangunan gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD, karena untuk pertama kalinya dalam karierku, proyek selesai lebih cepat dari jadwal. Aku berencana memberi kejutan untuk istriku, Dewi. Mungkin aku akan membeli beberapa potong steak, memanggangnya di panggangan, dan kami bisa berpura-pura masih peduli pada keberadaan satu sama lain. Kau tahu, hal-hal yang biasa dilakukan pasangan menikah. Aku tiba di jalan masuk rumah kami tepat pukul 15.11. Aku ingat waktunya karena aku memeriksa ponsel, berpikir bahwa Dewi, yang bekerja di sebuah agensi pemasaran, masih punya waktu 2 jam lagi sebelum pulang. Rumah itu tampak sempurna seperti lukisan, seperti biasanya. Lengkap dengan pot-pot bunga konyol yang sangat diinginkan istriku dan halaman rumput yang kurawat setiap akhir pekan seperti warga teladan. Namun, saat aku turun dari SUV-ku, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Pintu gerbang menuju halaman belakang sedikit terbuka. Aku adalah orang yang sangat memperhatikan detail. Mengelola pekerja konstruksi yang bisa merusak puzzle 2 keping jika dibiarkan akan membuatmu menjadi seperti itu. Pintu gerbang itu seharusnya selalu tertutup. Selalu. Dewi sangat paranoid kalau anak-anak tetangga menyelinap masuk. Sejujurnya, aku juga. Kami tidak menghabiskan ratusan juta untuk kolam renang agar menjadi fasilitas umum bagi lingkungan sekitar. Saat aku berjalan ke halaman belakang, aku melihatnya. Riak air, bukan riak lembut yang disebabkan oleh daun jatuh atau robot pembersih kolam. Ini nyata. Riak yang tercipta saat sesuatu yang besar dan berat sesuatu seperti manusia bergerak di dalam air. Jantungku serasa tenggelam secepat balok beton. Teras kolam renang menceritakan sebuah kisah yang tidak ingin kubaca. 2 handuk tergeletak di kursi rotan, seolah-olah mereka adalah pemilik tempat itu. Bukan handuk biru tua yang biasa kami gunakan, melainkan handuk dengan garis-garis warna-warni yang belum pernah kulihat sebelumnya. Di atas meja samping, ada sebotol anggur. Anggur impor dengan label berbahasa asing yang tampak mahal. Di sebelahnya, 2 gelas anggur dengan noda lipstik yang membuat darahku membeku. Mengenai istriku, Dewi Lestari, dia adalah makhluk yang hidup dari kebiasaan. Selama 8 tahun terakhir, dia hanya memakai satu jenis lipstik dengan nama dramatis seperti merah delima. Aku tahu persis, karena aku sudah tak terhitung membelikannya. Tapi lipstik ini berwarna merah muda koral. Warna yang biasa dipakai wanita yang mati-matian berusaha terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Aku berdiri di sana seperti orang bodoh, menatap gelas-gelas anggur itu, sementara otakku berusaha memproses apa yang kulihat. Bagian rasionalku bagian yang menghitung beban dan menjadwalkan pengecoran beton berteriak bahwa pasti ada penjelasan lain. Mungkin teman perempuan Dewi datang berkunjung. Mungkin adiknya. Meskipun adiknya tinggal beberapa jam dari Jakarta dan lebih suka minum bir langsung dari botol seperti sopir truk. Tapi instingku menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Aku mencelupkan jariku ke dalam air, masih hangat. Artinya,
Siapapun yang berenang belum lama pergi. Seperti seorang detektif, aku mengitari kolam, mencari petunjuk yang sebenarnya tak ingin kutemukan. Di atas meja di seberang, tergeletak sebuah jam tangan Rolex pria. Bukan jam tangan murahan dari mall, melainkan jam tangan asli yang harganya lebih mahal dari mobil kebanyakan orang. Saat itulah, kepingan-kepingan puzzle di kepalaku mulai tersusun seperti domino yang jatuh. Dewi telah berubah akhir-akhir ini. Tidak secara terang-terangan dia tidak sebodoh itu. Tapi berubah dengan cara yang hanya bisa disadari oleh suami yang telah menikah selama 12 tahun. Dia mulai lebih memperhatikan penampilannya saat pergi bekerja. Pakaian bisnisnya yang konservatif diganti dengan gaun-gaun yang menonjolkan lekuk tubuhnya, yang sudah lama tidak kulihat ia kenakan. Ponselnya seolah menempel di tangannya, dan dia punya kebiasaan baru yang menyebalkan, menerima telepon di ruangan lain, berbisik dengan suara rendah seolah sedang merencanakan pesta kejutan atau perampokan. Lembur menjadi kata favoritnya, meluncur dari lidahnya dengan lancar seolah sudah sering ia gunakan. Rapat anggaran, presentasi klien, rapat strategi. Selalu ada sesuatu yang menahannya pulang sampai larut malam, meskipun ia selalu tampak sempurna dan tidak terlihat lelah sedikitpun. Dan kolam renang, sialan. Kolam renang seharusnya menjadi petunjuk pertamaku. Selama berbulan-bulan, setiap kali aku pulang kerja, aku mendapati kolam itu bersih tanpa celah. Kadar kimianya seimbang sempurna, tingkat pH-nya tepat. Aku mengira Dewi akhirnya serius merawatnya, atau mungkin dia menyewa jasa perawatan tanpa sepengetahuanku. Tapi Dewi benci kolam renang. Selalu begitu. Dia mengeluh itu terlalu banyak pekerjaan, terlalu mahal perawatannya, dan terlalu dingin bahkan di musim panas. Dia tidak pernah berenang secara sukarela di halaman belakang kami sendiri selama 3 tahun terakhir. Namun entah bagaimana, secara ajaib, kolam itu selalu dalam kondisi sempurna setiap hari. Aku terduduk di salah satu kursi santai yang mencolok itu, menyadari dengan rasa cemas yang semakin besar bahwa kursi itu bukan milik kami. Aku menatap bukti pengkhianatan istriku yang mengapung di atas air, seperti lokasi kejahatan yang aneh. Riak air telah mereda, tetapi lukanya sudah terukir. Kehidupan sempurnaku secara resmi telah menjadi kebohongan yang sempurna, dan aku adalah orang bodoh terakhir yang menyadarinya. Yang terburuk adalah, aku seolah bisa mendengar alasan yang akan Dewi berikan saat dia pulang nanti. Cerita tentang seorang rekan kerja yang mampir sebentar, atau pertemuan klien mendadak yang dipindahkan ke rumah kami. Dia akan menatap mataku dengan mata hijaunya yang membuatku jatuh cinta 15 tahun lalu dan berbohong melalui giginya yang rapi. Tapi aku sudah melihat riak airnya. Aku sudah melihat handuk, anggur, dan lipstik yang bukan miliknya. Dan yang terpenting, aku sudah melihat Rolex itu, tergeletak di sana, mahal dan terlupakan, seperti janji pernikahan yang kami ucapkan di depan 200 saksi-saksi yang mungkin sudah menduga ini akan terjadi jauh sebelum aku. Kolam renangku. Kolam renang yang kuimpikan saat aku menjalani 12 jam kerja dan lembur akhir pekan. Kolam renang yang kutabung, kurencanakan, dan kubangun dengan keringatku sendiri, telah menjadi panggung perselingkuhan sore hari istriku, dengan entah siapa pria yang mampu meninggalkan jam tangan puluhan juta rupiah begitu saja seolah itu uang receh, rasa dikhianati menghantamku seperti palu godam di dada. Tapi di balik rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih dingin, lebih berbahaya. Saat aku duduk di sana, memandangi matahari yang menyinari permukaan air yang tak akan pernah lagi sama bagiku, aku menyadari bahwa Dewi telah membuat satu kesalahan fatal. Dia menjadi ceroboh. Dan jika ada satu hal yang kupelajari selama 15 tahun di lokasi konstruksi, itu adalah ketika orang menjadi ceroboh, pada akhirnya segalanya akan runtuh. Pertanyaannya adalah, apakah aku akan terkubur di bawah reruntuhan, atau aku yang akan mengayunkan bola penghancur? Kau tahu apa yang lucu tentang menjadi orang bodoh? Kau baru akan melihat kembali semua tanda bahaya yang kau lewatkan saat kau sudah terperosok begitu dalam di jurang kebodohan. Dan percayalah, aku telah melewatkan lebih banyak tanda bahaya daripada polisi lalu lintas di hari pertamanya. Dalam minggu-minggu setelah penemuan di kolam renang itu, aku mulai memperhatikan sekelilingku seolah hidupku bergantung padanya mengingat kondisi pernikahanku. Memang begitu.
Sungguh menakjubkan apa yang bisa kau lihat ketika kau benar-benar membuka mata, alih-alih berjalan gontai melewati hidupmu seperti zombie pinggiran kota. Dewi telah menjauh dariku secara bertahap sehingga aku meyakinkan diriku sendiri bahwa itu adalah hal yang normal dalam sebuah pernikahan. Kau tahu, tumbuh terpisah seperti yang dibicarakan di kolom-kolom hubungan yang tak ada yang mau mengaku membacanya. Tapi jika dilihat kembali, itu seperti menonton kecelakaan mobil dalam gerak lambat di mana aku adalah pengemudi sekaligus korban malang di jalan. Alasan stres kerja adalah andalannya selama berbulan-bulan. Mas Budi, kamu tidak tahu betapa tertekannya aku di kantor, katanya sambil memijat pelipisnya seolah-olah dia memikul beban seluruh dunia periklanan di pundaknya. Pak Gunawan terus-menerus menekan aku soal klien Peterson itu, belum lagi revisi anggaran. Mengenai pekerjaan Dewi di Hartwell Marketing, tempat itu sama menegangkannya dengan tidur siang di hari Minggu. Dia menjual ruang iklan untuk bisnis lokal, bukan menjual senjata nuklir ke pemerintah asing. Krisis terbesarnya biasanya adalah memutuskan apakah akan menempatkan iklan toko pizza di sebelah iklan laundry di selebaran mingguan. Tapi tiba-tiba, dia mulai bertingkah seolah-olah dia menjalankan kampanye untuk perusahaan Fortune 500, membawa dokumen rahasia di dalam tas tangannya. Dan ya Tuhan, gaya berpakaiannya. Dulu, istriku memulai harinya dengan mengenakan blus tanpa kerut apapun yang bisa ia temukan, dengan ekspresi wajah seolah-olah ia lebih suka berada di tempat lain selain di tempat tidurnya. Konservatif, profesional, dan membosankan seperti menonton cat mengering. Itulah seragam kerja Dewi selama 12 tahun. Tapi sekitar bulan Agustus, sepertinya dia menemukan bahwa pakaian bisa benar-benar pas di tubuh, bukan hanya menutupi seperti tenda. Roknya menjadi lebih pendek, blusnya lebih ketat, dan sepatunya haknya lebih tinggi. Dia mulai menghabiskan 1 jam ekstra di depan cermin kamar mandi setiap pagi, merias wajah dengan cara yang tidak pernah kukira mungkin. Aku berbicara tentang contouring, highlighting, dan entah apa lagi yang hanya Tuhan yang tahu, mengubah wajahnya menjadi proyek seni yang mungkin membutuhkan gelar untuk memahaminya. Koleksi musim gugur, katanya ketika aku berkomentar, sambil tersenyum dengan senyuman yang dulu membuat jantungku berdebar tapi sekarang membuat perutku mual. Jenny dari bagian akuntansi merekomendasikan channel YouTube ini. Kamu juga harus memperbarui gaya berpakaianmu, sayang. Sayang. Dia mulai memanggilku sayang lagi setelah bertahun-tahun hanya memanggilku Mas Budi atau tidak sama sekali. Seharusnya itu pertanda baik, kan? Ternyata itu seperti madu yang dituangkan di atas racun untuk membuatnya lebih mudah ditelan. Situasi ponselnya seharusnya benar-benar membuatku sadar, jika saja aku tidak berjalan-jalan seperti burung unta yang menyangkal kenyataan. Dewi selalu menjadi salah satu dari orang-orang yang setengah lupa akan keberadaan ponselnya. Dia akan meninggalkannya terpasang di pengisi daya di kamar tidur dan melewatkan panggilan selama berjam-jam, pada dasarnya memperlakukannya seperti pemberat kertas yang mahal. Tapi tiba-tiba, ponsel itu menempel di tangannya seperti tumor teknologi. Dia mengirim pesan saat makan malam, dan benar-benar memeriksanya, sesuatu yang tak terpikirkan 6 bulan lalu. Ponselnya, yang dulu diletakkan dengan layar menghadap ke atas di setiap permukaan, kini diletakkan dengan protektif di dadanya, atau disembunyikan di dalam tas tangannya di mana aku tidak bisa secara tidak sengaja melihat layarnya. Dan telepon-telepon itu, ya Tuhan, telepon-telepon itu. Telepon-telepon itu biasanya datang sekitar jam 9 malam, tepat setelah kami duduk untuk menonton acara TV yang sebenarnya tidak kami pedulikan. Dewi akan melirik ponselnya, mengerutkan kening, seolah baru saja menerima komunikasi mendesak dari Departemen Pertahanan, dan berkata, aku terima ini di dapur. Lalu aku akan mendengar suaranya dari seberang dinding, suara yang lembut dan merdu yang sudah bertahun-tahun tidak ia gunakan untukku. Aku tidak bisa lama-lama, bisiknya, sementara aku berpura-pura peduli pada acara realitas yang berkedip-kedip di layar, berusaha mendengar lebih banyak. Tidak, dia ada di sini. Iya, aku tahu. Besok? Jam yang sama. Setiap kali aku bertanya siapa yang menelepon selarut itu, dia akan melambaikan tangannya dengan santai yang terlatih. Oh, cuma ibu. Kau tahu kan bagaimana dia kalau tidak bisa tidur? Atau, adikku lagi-lagi ada masalah dengan suaminya? Atau,
soal pekerjaan. Kamu tidak akan tertarik, tentu saja. Seolah-olah Ibu Dewi, yang tidur tepat jam 8 malam setiap hari seperti tentara, tiba-tiba menderita insomnia. Dan seolah-olah adiknya, yang lebih memilih makan pecahan kaca daripada membahas masalah pernikahannya dengan siapapun, tiba-tiba menjadi pakar hubungan yang mencari nasihat dari kakaknya. Tapi yang benar-benar menjadi pukulan telak, yang seharusnya membuatku menelepon pengacara perceraian alih-alih terus menyangkal, adalah apa yang mulai kuperhatikan tentang kolam renang kami. Setiap hari ketika aku pulang kerja, biasanya sekitar jam 6 sore, terkadang lebih awal jika konstruksi selesai cepat, kolam itu benar-benar sempurna. Bukan hanya bersih, tapi sempurna seperti sampul majalah. Kadar kimianya seimbang seperti dilakukan oleh seseorang dengan gelar doktor dalam pemeliharaan kolam, keranjang skimmer kosong, perabotan dek tertata rapi. Aku tidak bodoh. Aku tahu pemeliharaan kolam. Aku telah merawat fasilitas akuatik itu selama 5 tahun, dan itu adalah pekerjaan. Pekerjaan nyata. Kau harus menguji kadar klorin, menyesuaikan pH, membersihkan skimmer, menyedot debu di dasar, dan menyikat dinding. Ini adalah pekerjaan besar yang memakan waktu setidaknya 2 jam jika dilakukan dengan benar. Dewi benci kolam renang. Sudah kukatakan itu? Perlu diulangi. Dia mengeluh tentang kolam itu sejak hari pertama kami memasangnya. Terlalu banyak pekerjaan, terlalu mahal, memakan waktu terlalu banyak, semuanya terlalu. Dia tidak pernah berenang secara sukarela di halaman belakang kami sendiri sejak Obama masih menjadi presiden. Dia memperlakukan pemeliharaan kolam seperti pembuangan limbah beracun, lengkap dengan desahan dramatis. Namun entah bagaimana, secara ajaib, selama berbulan-bulan, kolam itu sempurna setiap hari. Apa kau menyewa jasa perawatan kolam? Tanyaku suatu malam, benar-benar penasaran bagaimana kolam kami bisa mencapai kesempurnaan yang mustahil itu. Dewi nyaris tidak mengangkat kepalanya dari ponselnya. Apa? Oh, tidak. Aku hanya lebih memperhatikannya saja. Kamu kan selalu sibuk dengan pekerjaan. Kupikir aku harus lebih banyak membantu. Membantu lebih banyak. Tentu, wanita yang lebih memilih memasukkan tangannya ke dalam blender daripada menyentuh bahan kimia kolam tiba-tiba mengembangkan gairah untuk pemeliharaan akuatik. Kebohongan menumpuk seperti badai salju, dan aku adalah si bodoh yang berdiri di tengah-tengahnya, berpura-pura itu hanya gerimis ringan. Lalu ada sesi lembur yang menjadi sangat teratur seperti jarum jam. Setiap Selasa dan Kamis, dan terkadang Rabu juga, Dewi akan mengirim pesan sekitar jam 4 sore dengan pesan dasar yang sama, rapat anggaran molor. Jangan tunggu aku untuk makan malam, atau harus merevisi presentasi klien. Mungkin baru selesai jam 8, atau favorit pribadiku. Rapat strategi dengan tim. Kau tahu kan bagaimana ini? Kecuali aku tidak tahu. Dewi tidak pernah menyebutkan rapat strategi dalam 12 tahun pernikahan kami. Pekerjaannya sama strategisnya dengan memilih antara kola biasa atau diet kola untuk ruang istirahat kantor. Dan ketika dia akhirnya pulang, dia tampak seperti baru saja menghabiskan hari di spa, bukan kelelahan karena lembur di agensi pemasaran kelas 3. Rambutnya sempurna, riasannya segar, dan pakaiannya tidak kusut seolah-olah baru saja dipakai, bukan dikenakan selama 12 jam. Bagaimana rapatnya? Tanyaku, rupanya aku tipe orang yang suka menyiksa diri sendiri. Oh, kau tahu, katanya sambil langsung menuju kamar mandi, seolah ingin membersihkan bukti, omong kosong perusahaan yang sama. Pak Gunawan tetap Pak Gunawan, klien Peterson itu sulit, bla, bla, bla. Begitulah cara istriku merangkum krisis karier yang katanya melanda hidupnya, krisis yang membuatnya tidak pulang sampai larut malam 4 kali seminggu. Tapi ini yang benar-benar membunuhku, cara dia tidak lagi menatapku. Bukan hanya pandangan sekilas atau anggukan sambil lalu. Maksudku benar-benar menatap. Selama bertahun-tahun, Dewi akan menatap mataku dari seberang ruangan dan tersenyum, atau melirikku saat makan malam, atau mempelajari wajahku saat kami menonton TV seolah-olah dia sedang menghafalnya untuk ujian. Itu benar-benar berhenti. Sekarang, ketika aku masuk ke sebuah ruangan, matanya akan melewatiku seolah-olah aku adalah perabot. Perabot yang mahal dan akrab,
tetapi sudah membosankan untuk dilihat. Ketika kami berbicara, dia akan fokus pada ponselnya, atau TV, atau pola menarik di wallpaper dapur kami di mana saja kecuali wajahku. Sungguh menakjubkan betapa tidak terlihatnya dirimu di rumahmu sendiri ketika orang yang seharusnya paling mencintaimu mulai memperlakukanmu seperti kebisingan latar belakang. Malam ketika semuanya menjadi jelas adalah pada hari Kamis di akhir Oktober. Dewi pulang jam 9.30 malam, mengklaim ada rapat strategi darurat lainnya, tampak seperti baru saja keluar dari halaman majalah mode. Dia melewati dapur, mencium keningku seolah aku adalah paman tuanya, dan mengumumkan bahwa dia perlu mandi untuk menghilangkan lelah hari itu. Aku mengikutinya ke atas dan melihatnya menanggalkan pakaiannya, yang berbau parfum yang tidak kukenali, sambil menyenandungkan lagu yang tidak ia senandungkan saat meninggalkan rumah pagi itu. Rapatnya bagus? Tanyaku. Katanya, nyaris tidak mendengarkan. Produktif. Saat itulah aku tahu, dengan kepastian mutlak, bahwa istriku berselingkuh, dan aku adalah orang malang terakhir di dunia yang menyadarinya, tanda-tandanya tidak halus. Mereka telah berteriak padaku seperti detektor asap dengan baterai yang sekarat. Dan aku terlalu nyaman, terlalu percaya, terlalu naif untuk memperhatikan. Nah, sekarang aku memperhatikan. Dan seseorang akan segera membayarnya. Ada perbedaan besar antara mencurigai istrimu selingkuh dan kenyataan yang dingin, keras, dan menendang gigi. Ini adalah perbedaan antara berpikir kau mungkin menderita kanker dan benar-benar mendapatkan hasil lab dengan kata ganas tercetak tebal di atasnya. Sampai saat itu, kau bisa hidup dalam penyangkalan, berpura-pura semuanya akan baik-baik saja. Ya, hasil labku positif, dan diagnosisnya adalah yang terburuk. Aku bergulat dengan apa yang harus kulakukan dengan kepastian yang semakin besar bahwa Dewi berselingkuh dengan orang lain. Sebagian dari diriku bagian dewasa yang rasional yang ingat untuk membayar pajak dan mengganti oli truknya terus bersikeras, agar aku menghadapinya seperti orang dewasa. Dudukkan dia, utarakan kekhawatiranku, dan lakukan percakapan dewasa seperti yang selalu dibicarakan oleh para konselor pernikahan di TV siang hari. Tapi bagian lain dari diriku bagian yang pernah terluka karena mempercayai orang yang tidak pantas dipercaya menginginkan bukti. Bukti nyata, tak terbantahkan, berupa foto yang akan berlaku di pengadilan perceraian, dan akan mencegah Dewi membuatku terlihat seperti orang gila. Jadi aku melakukan apa yang akan dilakukan oleh suami yang curiga dan memiliki harga diri, aku bolos kerja dan memutuskan untuk menangkap basah istriku yang selingkuh. Rencananya sederhana, yang menurut pengalamanku berarti itu entah sangat brilian atau sangat bodoh. Aku akan berpura-pura pergi bekerja seperti biasa pada Kamis pagi, berkendara ke sebuah kedai kopi sekitar 1,5 kilometer dari rumah kami, dan menunggu mobil Dewi keluar dari jalan masuk. Kemudian aku akan kembali, parkir di pinggir jalan di tempat yang memiliki pemandangan bagus ke rumah kami tetapi tidak mencolok bagi orang yang lewat, dan bersiap untuk apa yang kuharap akan menjadi operasi pengawasan paling membosankan dalam sejarah. Peringatan spoiler. Ternyata tidak membosankan. Kamis pagi dimulai seperti hari-hari biasa di neraka pinggiran kota. Dewi bangun jam 6.30 dan menjalani rutinitas kecantikannya yang rumit, yang dalam beberapa bulan terakhir telah membengkak dari 20 menit menjadi 1,5 jam. Aku membuat kopi, pura-pura membaca bagian olahraga, dan mendengarkan gerak-geriknya di lantai atas saat dia bersiap-siap, bukan untuk hari lain menjual ruang iklan kepada bisnis lokal, melainkan seolah-olah dia sedang bersiap untuk pemotretan. Ada presentasi penting hari ini? Tanyaku ketika dia turun, tampak seperti baru saja keluar dari pemotretan majalah. Kau tahu kan bagaimana ini, katanya, tidak benar-benar menatap mataku saat dia mengambil tas tangannya dan memeriksa penampilannya untuk ke-15 kalinya di cermin lorong. Klien Peterson itu sulit, dan Pak Gunawan ingin semuanya sempurna. Tentu saja. Klien Peterson yang misterius yang telah menyebabkan masalah selama berbulan-bulan tetapi entah bagaimana tidak pernah terselesaikan. Pada titik ini, aku cukup yakin Peterson entah klien paling ragu-ragu dalam sejarah periklanan atau produk imajinasi Dewi. Semoga berhasil, sayang, kataku, mencoba memasukkan cukup antusiasme palsu agar terdengar meyakinkan.
Dia mencium pipiku ciuman cepat dan sambil lalu yang sama tidak bergairahnya dengan jabat tangan dan menuju garasi. Aku menunggu tepat 3 menit setelah mendengar mobilnya keluar, lalu mengambil kunci dan menuju SUV-ku. Kedai kopi itu sempurna untuk tahap 1 operasi tangkap basah istri selingkuh. Ada jendela besar yang menghadap ke jalan, wifi yang layak, dan kopi yang cukup kental untuk membuatku tetap terjaga selama pagi yang berpotensi sangat panjang. Aku duduk di meja sudut yang memberiku pemandangan persimpangan yang mengarah ke lingkungan kami, memesan kopi hitam pekat dengan koran yang tidak berniat kubaca. Honda Perak Dewi melintas tepat pukul 8.15, tepat waktu. Dia mungkin sedang menuju ke tempat kerja seperti orang normal, siap untuk bekerja dengan jujur menjual ruang iklan, dan sama sekali tidak berencana menyelinap kembali ke rumah untuk kencan sore. Atau tidak, pukul 9.30. Honda Perak yang sama melintas lagi di persimpangan, perlahan, seperti seseorang yang memeriksa apakah situasinya aman. Aku melihatnya menghilang ke arah lingkungan kami, dan merasakan perutku mulas seolah-olah jatuh ke dalam sepatu bot kerjaku. Waktunya untuk tahap 2. Aku kembali ke jalan di lingkungan kami, tetapi parkir di belakang pohon ek besar 2 rumah di bawah rumah kami. Pohon itu memberikan perlindungan sempurna sambil tetap memberiku pemandangan jelas ke jalan masuk kami. Tetangga kami, Bu Broto, terkenal suka mengetahui urusan semua orang di lingkungan itu, jadi aku mengeluarkan ponselku dan berpura-pura melakukan panggilan bisnis penting sambil mengawasi rumah kami seperti elang. Tepat pukul 9.40, sebuah SUV perak jelas bukan Honda Dewi masuk ke jalan masuk rumah kami. Jantungku mulai berdebar kencang seperti baru saja berlari menaiki tangga sambil membawa sekarung semen. Inilah saatnya. Momen kebenaran, saat kecurigaanku akan terbukti atau terbantahkan. Sebagian dari diriku masih berharap aku hanya bereaksi berlebihan, bahwa ini adalah kesalahpahaman besar yang akan kami tertawakan nanti. Harapan itu mati saat pintu SUV terbuka. Dari dalam, keluar pria paling klise dan brengsek yang pernah kulihat. Pria ini tampak seolah-olah dipesan dari katalog bernama bajingan generik mingguan. Usianya mungkin awal 30-an, dengan tubuh yang dibuat sempurna yang menunjukkan bahwa ia menghabiskan lebih banyak waktu di gym daripada kebanyakan orang di tempat kerja. Kemejanya sangat ketat sehingga tampak seperti dicat, memamerkan otot-otot yang jelas-jelas dibentuk untuk terlihat bagus di foto selfie cermin kamar mandi, bukan untuk pekerjaan fisik yang sebenarnya, tapi ini yang benar-benar membuatku marah. Dia berjalan ke pintu depan kami seolah-olah dia memiliki tempat itu. Tidak ada keraguan, tidak ada pandangan cemas ke sekeliling, tidak ada rasa bersalah, atau malu atas apa yang akan dia lakukan. Dia menekan kode keamanan kami, kode yang kupilih karena itu adalah hari ulang tahun Dewi seolah-olah dia telah melakukannya ratusan kali. Pintu depan terbuka bahkan sebelum dia selesai menekan angka-angkanya. Dewi muncul, dan aku menyaksikan istriku selama 12 tahun merentangkan tangannya untuk si pecandu gym itu seolah-olah dia adalah seorang prajurit yang pulang dari perang. Mereka berciuman, tepat di depan pintu rumah kami bukan ciuman ringan, tetapi ciuman ala bintang film yang saling memegang wajah, pinggiran pandanganku memerah, dan kemudian mereka menghilang ke dalam rumahku. Selama sekitar 10 menit, aku hanya duduk di trukku, merasa seolah-olah baru saja dipukul di perut oleh petinju kelas berat profesional. Ini benar-benar terjadi. Istriku benar-benar berselingkuh di rumah kami mungkin di tempat tidur kami dengan seorang berandal berotot yang tampak seperti membeli kepribadiannya di tempat yang sama dengan tempat dia membeli bubuk proteinnya. Tapi pertunjukan sebenarnya baru saja akan dimulai. Pukul 9.92, mereka keluar melalui pintu belakang ke teras kami. Dewi mengenakan bikini yang belum pernah kulihat sebelumnya merah, kecil, dan tampak mahal, jenis bikini yang dikenakan oleh wanita yang ingin diperhatikan, bukan oleh istri yang mengaku stres karena rapat anggaran dan presentasi klien. Dan tuan sempurna, dia hanya mengenakan celana renang yang harganya mungkin lebih mahal dari upahku sehari, memamerkan perut six-pack-nya yang seolah dipahat oleh Michelangelo. Dia membawa sebotol anggur impor mahal yang sama seperti yang kulihat di samping kolam beberapa minggu lalu, dan bertingkah seolah-olah dia membintangi video musiknya sendiri. Tapi bagian yang membuat tekanan darahku naik ke tingkat berbahaya adalah ini,
Dia melompat ke kolam renangku seolah-olah dia memilikinya. Kolam renangku. Kolam renang yang kutabung, kurencanakan, dan kubangun dengan keringatku sendiri. Kolam renang yang telah menghabiskan banyak akhir pekan untuk kurawat, banyak uang untuk kuperbaiki, dan banyak dinikmati dalam beberapa saat tenangku antara bekerja dan tidur. Pria tampan yang diperkuat steroid ini berenang di airku seolah-olah itu adalah fasilitas latihan olimpiade pribadinya. Dewi mengikutinya, dan aku melihat mereka berdua bermain air seperti remaja di perkemahan musim panas. Mereka tertawa, saling menyiram, dan mendekat untuk berciuman di bawah air. Pemandangan itu cukup untuk membuatku ingin muntah di halaman rumput Bu Broto yang terawat sempurna. Yang terburuk adalah mereka tampak bahagia. Bukan hanya puas atau bernafsu, tapi benar-benar, sungguh-sungguh bahagia dengan cara yang belum pernah kulihat antara Dewi dan aku selama bertahun-tahun. Dia tampak bersemangat, ceria, dan entah bagaimana lebih muda, seolah-olah pria ini telah menemukan remote kontrol kepribadiannya dan menaikkan kecerahannya ke tingkat maksimal. Aku duduk di sana selama 1 jam lagi, menyaksikan mereka mengubah halaman belakangku menjadi surga pribadi mereka. Mereka meminum anggurku, menggunakan handukku, berbaring di kursiku, dan memperlakukan propertiku seperti resor pribadi mereka. Pada satu titik, si berotot keluar untuk menerima telepon, dan aku bisa melihat wajahnya dengan jelas. Rian Wijaya. Aku ingat dia sekarang. Seorang pelatih kebugaran dari acara tahunan perusahaan Dewi tahun lalu. Dia menghabiskan seluruh malam memamerkan ototnya dalam percakapan dan menggoda semua yang mengenakan rok, termasuk istriku. Aku menganggapnya tidak berbahaya, hanya seorang pecandu gym lain dengan otot besar dan otak kosong. Jelas, aku salah tentang bagian tidak berbahayanya. Ketika mereka akhirnya kembali ke dalam, aku menyalakan trukku dalam keadaan linglung dan berkendara ke lokasi proyek. Aku menghabiskan sisa hari itu dengan meneriaki para pekerja dan mencoba berpura-pura duniaku tidak baru saja meledak seperti ledakan pembongkaran yang salah. Malam itu, Dewi pulang tepat pukul 6 sore, tampak sangat normal dan sama sekali tidak bersalah. Dia mencium keningku, bertanya tentang hariku, dan mulai membuat makan malam seolah-olah dia sedang audisi untuk peran istri teladan tahun ini, bukan pelakor abad ini. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanyanya sambil mengaduk sesuatu di atas kompor. "Baik-baik saja," kataku, mengawasinya memainkan sandiwara rumah tangga ini. "Apa rapatmu produktif?" "Oh, kau tahu," katanya dengan lambaian tangan acuh tak acuh, drama klien Peterson yang sama. Tidak ada yang menarik, tidak ada yang menarik. Kecuali sore hari bermain rumah-rumahan dengan seorang pelatih pribadi di halaman belakang kami saat aku seharusnya berada di tempat kerja dengan aman. Tapi, aku lebih bijak sekarang. Aku telah melihat musuhku, dan dia memiliki perut baja dan otak ikan mas. Yang lebih penting, aku telah melihat cukup banyak untuk mengetahui bahwa ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah pengkhianatan total terhadap semua yang telah kami bangun bersama, dilakukan di rumahku, dengan barang-barangku, sementara aku bekerja keras untuk membayar semuanya. Rian Wijaya mengira dia sedang menjalani mimpinya. Berenang di kolam renangku dan tidur dengan istriku sementara aku menghasilkan uang untuk memungkinkan semua itu. Dia tidak tahu bahwa mimpinya akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Ada satu hal yang kupelajari dari 15 tahun di bidang konstruksi, jika kau ingin menghancurkan sesuatu dengan benar, kau harus tahu persis di mana harus meletakkan bahan peledaknya. Terburu-buru, lewati perencanaan, dan kau akan terkubur di bawah reruntuhan yang dulunya adalah hidupmu. Tapi jika kau meluangkan waktumu, mempelajari strukturnya, dan menemukan titik lemahnya, kau bisa meruntuhkan seluruh bangunan tepat di tempat dan waktu yang kau inginkan. Pernikahanku akan segera dibongkar, tapi aku tidak akan masuk dengan palu godam dan doa. Aku akan melakukan ini seperti operasi bedah. Sehari setelah menyaksikan Rian Wijaya memperlakukan kolam renangku seperti taman air pribadinya, aku mengambil cuti sakit untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Mandorku, Dani, mengira aku sedang sekarat karena penyakit langka, mengingat aku pernah tetap bekerja meskipun mengalami patah tulang rusuk hingga keracunan makanan. Tapi ini berbeda. Ini adalah persiapan perang, dan perang tidak dimenangkan oleh mereka yang tidak siap. Aku menghabiskan pagi itu di Electronic City.
yang tampaknya menjadi tempat tujuan para pria parubaya ketika hidup mereka berantakan dan mereka membutuhkan peralatan mata-mata. Anak muda yang bekerja di bagian kamera keamanan tampak terlalu muda untuk bisa mengemudi, tetapi dia tahu lebih banyak tentang peralatan pengawasan daripada agen FBI yang pernah kulihat di TV. Mencari kamera keamanan rumah? Tanyanya. Mungkin bertanya-tanya mengapa aku memiliki ekspresi wajah seseorang yang ingin membunuh seseorang. Semacam itu, kataku, aku butuh sesuatu yang kecil, nirkabel, dan bisa merekam semuanya tanpa ada yang tahu. Matanya berbinar seperti pagi Natal. Oh Pak, kami baru saja mendapat produk baru yang canggih, lihat ini. Si kecil ini hanya seukuran flash drive USB, tetapi mereka bisa merekam video 4K dengan audio hingga 12 jam dengan sekali pengisian daya. Sempurna. Aku membeli 6 buah, bersama dengan penguat sinyal Wi-Fi untuk memastikan sinyalnya mencapai setiap sudut propertiku dan hard drive eksternal 2 TB untuk menyimpan bukti yang akan kukumpulkan. Totalnya sedikit di atas 10 juta rupiah, lebih banyak dari yang pernah kuhabiskan untuk sesuatu yang menyenangkan dalam beberapa bulan. Tapi sekali lagi, ini bukan tentang kesenangan. Ini tentang keadilan. Kembali ke rumah, aku menghabiskan sore itu dengan menempatkan mainan baruku secara strategis di sekitar rumah seperti kelinci Paskah yang gila. Satu di ruang tamu, tersembunyi di balik bingkai foto yang bisa menangkap pintu depan dan tangga. Satu lagi di dapur, diselipkan di belakang mesin kopi dengan pemandangan sempurna ke pintu belakang. Di kamar tidur utama, aku memasang satu di dalam jam digital yang tampak biasa di meja samping tempat tidur Dewi. Tapi mahakarya sesungguhnya ada di luar. Aku memasang 2 kamera dengan pemandangan sempurna ke area kolam renang, satu disamarkan sebagai kepala penyiram air, yang lain diselipkan di dalam sistem speaker luar ruangan yang kupasang tahun lalu. Kamera terakhir dipasang di garasi, diposisikan untuk menangkap plat nomor dan wajah siapapun yang datang dan pergi. Saat aku selesai, rumahku disadap lebih teliti daripada kantor BIN, dan tidak ada yang akan tahu kecuali mereka secara khusus mencari peralatan pengawasan. Setiap sudut tertutup, setiap pintu masuk diawasi, dan setiap kemungkinan bukti akan direkam dalam kejayaan definisi tinggi. Tetapi perangkat keras hanyalah setengah dari pertempuran. Untuk hal-hal yang benar-benar merusak jenis hal yang akan berlaku di pengadilan perceraian dan akan mencegah Dewi pergi dengan setengah dari semua yang telah kuusahakan, aku membutuhkan bantuan profesional. Agus Setiawan berutang padaku, dan sekarang saatnya untuk menagihnya. Aku dan Agus sudah berteman sejak kuliah. Saat aku mempelajari seluk-beluk rekayasa struktural, dia mengambil jurusan hukum pidana. Setelah lulus, dia bekerja sebentar di kepolisian sebelum beralih menjadi detektif swasta, berspesialisasi dalam kasus perselingkuhan dan investigasi perusahaan. Dia hebat dalam pekerjaannya, sangat berhati-hati, dan yang terpenting, dia mengerti bahwa terkadang hukum dan keadilan tidak persis sama. Aku meneleponnya malam itu, setelah Dewi mengklaim harus bekerja lembur lagi. Budi Santoso, kau brengsek, katanya saat menjawab telepon. Sialan, sudah berapa lama? 2 tahun? Jangan bilang kau menelepon untuk uang jaminan. Lebih buruk lagi, kataku. Aku butuh detektif swasta. Seseorang yang tidak akan terlalu banyak bertanya tentang metodenya, hening sejenak. Istrimu selingkuh, ya? Bingo. Sialan, kawan. Turut berduka. Mau bertemu dan membicarakannya? Kami bertemu di sebuah bar sederhana di Blok M, jenis tempat di mana tidak ada yang peduli dengan masalah pribadimu selama kau terus membeli minuman dan tidak memulai perkelahian. Agus tampak persis sama seperti di kampus, tinggi, kurus, dengan mata yang sepertinya tidak pernah melewatkan apapun. Dia selalu pandai membaca orang, yang membuatnya sangat sulit dilawan saat bermain poker dan sempurna untuk menangkap orang selingkuh. Selama beberapa gelas bir, aku menceritakan semuanya, mulai dari riak air di kolam hingga Rian Wijaya yang misterius dan sesi renangnya 2 kali seminggu. Agus mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk atau membuat catatan di buku catatan kecil yang ia keluarkan dari saku jaketnya. Jadi kau tahu namanya dan kau sudah melihat mereka bersama, katanya ketika aku selesai. Itu awal yang baik, tapi tidak cukup untuk apa yang akan kau butuhkan di pengadilan. Hakim sekarang ingin semuanya dokumen, foto, video, catatan keuangan, catatan komunikasi.
Itulah mengapa aku membutuhkanmu. Tentu saja. Dia menghabiskan birnya dan memesan satu lagi. Ini yang kupikirkan. Kau sudah menyadap rumah itu pintar. Tapi kita butuh lebih dari sekadar rekaman mereka bermain-main di kolam renangmu. Kita perlu membangun pola, mendokumentasikan perselingkuhan dari waktu ke waktu, dan yang terpenting, mengikuti jejak uangnya. Jejak uang? Pikirkanlah, Budi. Pria ini tidak hanya menggunakan kolam renangmu untuk berolahraga. Aku berani bertaruh istrimu membelanjakan aset perkawinan kalian untuknya. Makan malam, hadiah, mungkin bahkan perjalanan. Hotel itu mahal, restoran mewah juga. Dan jika dia mencoba membuat pelatih pribadi ini terkesan, dia mungkin melakukannya dengan uangmu. Itu seperti pukulan di perut. Aku begitu fokus pada pengkhianatan emosional sehingga aku bahkan tidak memikirkan sudut pandang finansial. Tapi Agus benar. Dewi memiliki akses ke rekening bersama kami, kartu kredit kami, tabungan kami. Sejauh yang kutahu, aku mungkin telah mendanai penghinaanku sendiri selama berbulan-bulan. Kita perlu masuk ke ponselnya, lanjut Agus. Pesan teks, log panggilan, galeri foto. Semua hal baik yang akan membuktikan ini bukan insiden satu kali. Kita butuh catatan bank, laporan kartu kredit, apapun yang menunjukkan pola pengeluaran untuk hubungan ini. Bagaimana kita melakukan itu tanpa melanggar sekitar 15 undang-undang? Agus tersenyum, bukan senyum yang baik. Biar aku yang khawatirkan soal teknis hukumnya. Kau hanya fokus memberiku akses saat ada kesempatan. Selama 1 jam berikutnya, kami menyusun rencana yang akan membuat ahli strategi militer bangga. Agus akan menangani penyelidikan keuangan dan latar belakang Rian Wijaya, sementara aku akan fokus mengumpulkan bukti video dan mencari kesempatan untuk mengakses ponsel Dewi. Kami akan bertemu setiap minggu untuk membandingkan catatan dan menyesuaikan strategi kami berdasarkan apa yang kami temukan. Satu hal lagi, kata Agus saat kami bersiap-siap pergi, bersiaplah untuk apa yang mungkin kita temukan. Terkadang buktinya lebih buruk daripada kecurigaan, dan terkadang kau akan terkejut betapa rendahnya orang bisa bertindak. Lebih buruk bagaimana? Maksudmu mungkin ada pria lain? Bisa jadi. Atau uang yang tidak kau ketahui. Atau ini mungkin sudah berlangsung jauh lebih lama dari yang kau kira. Dia meletakkan tangannya di bahuku. Aku pernah melihat kasus di mana pernikahan yang tampak sempurna ternyata palsu sejak awal. Bersiaplah untuk apapun, oke? Malam itu, aku berbaring di sebelah Dewi, mendengarkan napasnya dan bertanya-tanya berapa banyak kebohongan yang akan terungkap dalam beberapa minggu mendatang. Dia tidur nyenyak, mungkin memimpikan pacar berototnya dari pesta kolam renang sore itu, sama sekali tidak menyadari bahwa suaminya sedang bersiap untuk menjadi mimpi terburuknya. Kamera-kamera sedang merekam. Investigasi sedang berlangsung. Dan di suatu tempat di dunia digital, bukti yang akan menghancurkan pernikahanku sedang menumpuk, piksel demi piksel. Dewi telah mempermainkan hidupku selama berbulan-bulan, berpikir dia lebih pintar dari pekerja konstruksi rendahan yang terlalu sibuk bekerja untuk menyadari apa yang terjadi di halaman belakangnya sendiri. Dia menjadi nyaman, ceroboh, dan terlalu percaya diri dengan kemampuannya untuk mengelola 2 hubungan tanpa ketahuan. Tapi dia telah membuat satu kesalahan fatal. Dia meremehkanku. Aku mungkin tidak memiliki gelar hukum atau kantor mewah di pusat kota, tetapi aku tahu cara merencanakan proyek dari awal hingga akhir. Aku tahu cara mengelola timeline, mengoordinasikan sumber daya, dan melaksanakan tugas-tugas kompleks di bawah tekanan. Dan yang terpenting, aku tahu cara menghancurkan sesuatu sepenuhnya, hingga tidak ada yang tersisa selain ruang kosong dan penyesalan. Tahap 1 selesai. Jaring pengawasan sudah terpasang. Agus menangani kasus ini. Dan istriku yang selingkuh sama sekali tidak tahu bahwa perselingkuhan kecilnya yang sempurna akan menjadi kesalahan paling mahal yang pernah ia buat. Sekarang bagian yang menyenangkan dimulai, menyaksikan dunianya runtuh secara real time, sementara dia tersenyum dan berbohong di depan wajahku setiap hari. Pekerja konstruksi tahu cara membangun sesuatu, tetapi kami juga tahu cara menghancurkannya. Dan rumah kebohongan Dewi akan runtuh lebih parah daripada bangunan kosong di zona gempa. Satu-satunya pertanyaan adalah,
Apakah dia akan melihat atapnya runtuh di atas kepalanya yang terpahat sempurna sebelum terlambat? Ada pepatah yang mengatakan bahwa balas dendam paling baik disajikan dingin. Yah, orang yang menciptakan pepatah itu jelas belum pernah mengalami istri yang selingkuh dan kekasihnya yang berotot mengubah halaman belakangnya menjadi sarang cinta sialan. Terkadang, balas dendam harus disajikan panas, berlendir, dan dengan dukungan amfibi yang cukup untuk membuat pria dewasa mempertanyakan pilihan hidupnya. 2 minggu setelah memulai operasi pengawasan, aku memiliki cukup bukti untuk mengubur Dewi dan Rian Wijaya di pengadilan perceraian manapun di negeri ini. Agus melakukan tugasnya dengan presisi militer, mendokumentasikan pesta kolam renang Selasa dan Kamis sore mereka. Kami memiliki stempel waktu, foto, rekaman video, dan bahkan rekaman audio percakapan kamar tidur mereka yang akan membuat sutradara film porno tersipu. Tapi inilah masalahnya dengan bukti. Bagus untuk pengacara dan hakim, tetapi tidak membantu sama sekali untuk kemarahan membara yang menggerogotiku hidup-hidup. Setiap malam, aku berbaring di sebelah istriku yang selingkuh, mendengarkannya tidur palsu sambil berfantasi tentang pertandingan gulat bawah air berikutnya dengan kapten bubuk protein. Setiap pagi, aku memberinya ciuman selamat tinggal dan melihatnya pergi bekerja, tahu betul bahwa dia sedang merencanakan perselingkuhan sore lainnya di halaman belakangku. Aku butuh lebih dari sekadar bukti. Aku butuh kepuasan. Aku perlu melihat ekspresi wajah Rian Wijaya saat fantasi kecilnya yang sempurna berubah menjadi mimpi buruk. Aku perlu dia mengerti bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan terkadang konsekuensi itu datang dengan gigi dan sikap yang sangat buruk. Saat itulah inspirasi datang, berkat keponakanku Tito dan proyek sains kelas 5-nya. Tito telah memelihara kecebong kodok banteng selama sebulan terakhir, menyaksikan titik-titik hitam kecil itu tumbuh menjadi kodok sungguhan di akuarium besar di kamar tidurnya. Ibunya, adikku Jenny, telah mengeluh tentang bau dan kebisingan selama berminggu-minggu, memohon agar seseorang mengambilnya sebelum dia secara tidak sengaja menyiram seluruh ekosistem ke toilet. Aku menawarkan diri untuk menyelesaikan masalahnya. Om yakin mau ini? Tanya Tito saat kami memuat akuarium ke trukku. Mereka agak menjijikkan dan mengeluarkan suara kuek yang aneh di malam hari. Jangan khawatir, nak, kataku. Aku tahu kolam yang sempurna untuk mereka. Tentu saja, aku tidak punya kolam, tetapi aku punya sesuatu yang lebih baik, kolam renang berpemanas dan berklorin yang akan menjadi surga amfibi. Rencananya indah dalam kesederhanaannya. Aku akan menunggu Dewi pergi bekerja pada Kamis pagi, lalu memasang kejutan hidupku sebelum Rian Wijaya tiba untuk sesi seks kolam renangnya yang dijadwalkan secara teratur. Kamera-kamera akan menangkap semuanya, dan aku akhirnya akan bisa melihat seperti apa wajah si pria tampan itu ketika dunianya yang sempurna menjadi sedikit kurang sempurna. Aku mampir ke 3 toko hewan peliharaan, yang berbeda untuk menambah koleksi Tito. Kepada para petugas toko, aku menjelaskan bahwa aku sedang membangun kolam luar ruangan yang besar, dan membutuhkan cukup banyak kodok untuk memulai ekosistem yang sehat. Ketika selesai berbelanja, aku memiliki 2 akuarium besar, yang penuh dengan kecebong kodok banteng, 6 kodok banteng dewasa seukuran piring makan, dan sekitar 50 kodok yang lebih kecil yang diberikan oleh pemilik toko hewan peliharaan terakhir secara gratis karena katanya mereka terlalu agresif untuk sebagian besar pelanggan. Sempurna. Agresif adalah persis apa yang kucari. Kamis pagi berjalan seperti hari-hari biasa di neraka pinggiran kota. Dewi menjalani rutinitas kecantikannya yang rumit, mengklaim bahwa dia akan menghadapi hari berat lainnya dengan klien Peterson, dan pergi bekerja dengan mobilnya seolah-olah dia menuju ke pemotretan, bukan ke kantor pemasaran. Aku memberinya waktu 10 menit seperti biasa, lalu memuat pasukan amfibiku ke truk dan menuju rumah. Memasang kejutan membutuhkan waktu lebih lama dari yang kuduga. Kodok banteng dewasa sama tidak kooperatifnya dengan pekerja konstruksi pada Senin pagi, dan kecebong-kecebong itu sepertinya mencoba melarikan diri dari setiap wadah yang kumasukkan. Tetapi pada akhirnya, aku berhasil memindahkan seluruh pasukan ke kolam renangku, di mana mereka berenang seolah-olah baru saja menemukan surga kodok. Kodok-kodok besar segera mengklaim bagian dangkal sebagai wilayah mereka, sementara yang lebih kecil menyebar ke bagian dalam seperti kapal selam hijau kecil. Kecebong-kecebong itu mengubah air yang jernih menjadi masa kehidupan akuatik yang menggeliat, sesuatu yang keluar dari film dokumenter alam yang salah.
Aku menutup separuh penutup kolam, hanya menyisakan cukup air terbuka agar terlihat normal dari kejauhan, dan duduk di trukku di pinggir jalan, menunggu pertunjukan. SUV perak Rian Wijaya masuk ke jalan masukku tepat pukul 9.40, tepat waktu. Aku melihatnya berjalan angkuh ke pintu depan seolah-olah dia sedang berjalan di karpet merah, menekan kode keamanan dengan keyakinan seseorang yang memiliki dunia di tangannya dan menghilang ke dalam. 15 menit kemudian, mereka keluar ke teras, dan harus kuakui, mereka tampak seperti pemandangan yang indah. Dewi mengenakan bikini lain yang belum pernah kulihat sebelumnya, kali ini hitam, dan mungkin harganya lebih mahal dari cicilan truk bulanananku. Dan Rian Wijaya, mengenakan celana renang yang tampak seperti dicat di tubuhnya yang dibuat sempurna. Dia membawa botol anggur mahal seperti biasa, dan memberi isyarat dramatis saat berbicara, mungkin menceritakan kepada Dewi tentang penaklukan terbarunya di gym atau membual tentang rencananya untuk menjadi influencer kebugaran. Apapun yang dia katakan, Dewi tertawa dengan tawa merdu yang dulu ia simpan untukku, pada masa ketika aku cukup bodoh untuk berpikir aku adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Mereka mendirikan surga kencan kolam renang mereka yang biasa, meletakkan handuk di kursi, mengatur gelas anggur dengan tepat. Rian Wijaya sedang pamer di depan Dewi, memamerkan ototnya dan berpose seperti burung merak di musim kawin, sama sekali tidak menyadari bahwa penampilan pribadinya akan segera memiliki penonton yang sangat tidak terduga. Akhirnya, saat yang kutunggu-tunggu tiba. Rian Wijaya berjalan ke tepi kolam, dengan gagah melepaskan penutupnya, dan melompat masuk tanpa memeriksa air terlebih dahulu. Jeritan yang keluar dari mulut pria itu, saat dia muncul ke permukaan sepadan, dengan setiap rupiah yang kuhabiskan untuk layanan relokasi amfibi. Bayangkan ini. Seorang pria dewasa, yang seharusnya menjadi puncak kesehatan maskulin, melompat keluar dari air seolah-olah disetrum, dengan 3 kodok banteng menempel di dadanya dan selusin kecebong di punggungnya. Ekspresi wajahnya adalah teror murni, seolah-olah dia baru saja menemukan bahwa kolam renangku sebenarnya adalah portal ke dimensi neraka yang dipenuhi kodok. Dia mencoba berenang ke tangga, tetapi setiap kayuhan lengannya hanya membawanya berhadapan dengan lebih banyak kodok, dan setiap pertemuan baru mendorongnya ke dalam histeria baru. Kodok-kodok banteng besar sepertinya mengira dia sedang bermain game, mengikuti di sekitar kolam dengan seruan penyemangat saat dia meronta-ronta seperti orang yang hampir tenggelam. Dewi juga berteriak, tetapi bukan karena teror, itu karena penghinaan total. Dia berdiri di tepi kolam, mencoba membantu kekasihnya melarikan diri dari mimpi buruk amfibinya, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan bahwa ini bukan cara yang ia rencanakan untuk menghabiskan Kamis sorenya. Rian Wijaya akhirnya mencapai tangga, tetapi jalan keluarnya yang anggun dirusak saat dia terpeleset pada salah satu kodok banteng yang lebih besar yang telah memposisikan dirinya di dek kolam. Dia jatuh dengan keras, mendarat di pantatnya yang terpahat sempurna sementara paduan suara kodok merayakan penghinaannya. Bagian terbaiknya adalah dia telanjang. Di suatu tempat dalam kepanikannya, dia telah kehilangan celana renang mahalnya di kedalaman keruh kolam renangku yang dipenuhi kodok. Dan sekarang dia merangkak di deku seperti babun telanjang dan ketakutan, mencoba menutupi dirinya sambil menghindari pasukan amfibi yang telah mengklaim wilayahnya. Dewi mencoba membantu, melemparkan handuk kepadanya sambil menjaga jarak dari kodok-kodok itu, tetapi bahkan dia tidak bisa menjaga ketenangannya di hadapan kekacauan total seperti itu. Wanita yang canggih dan percaya diri yang telah berbohong di depan wajahku selama berbulan-bulan tampak seperti ibu-ibu pinggiran kota yang berurusan dengan amukan balita di toko kelontong. Butuh waktu 20 menit bagi mereka untuk membersihkan area kolam. Rian Wijaya tertatih-tatih kembali ke dalam rumah, terbungkus handuk, sementara Dewi mengumpulkan barang-barang mereka dan mencoba menyelamatkan sedikit martabat dari situasi tersebut. Mereka tidak pernah menemukan celana renangnya, yang berarti dia harus melarikan diri hanya dengan mengenakan handuk mandi istriku dan sisa-sisa harga dirinya yang hancur. Dari trukku di pinggir jalan, aku merekam setiap momen mulia dari penghinaan mereka, menyaksikan melalui kamera saat 2 orang yang mengira mereka tak terkalahkan belajar bahwa terkadang alam semesta memiliki selera humor tentang perzinahan. Tapi ini hanyalah pembukaan. Tahap 1 adalah tentang mempermalukan mereka,
menunjukkan kepada mereka bahwa perselingkuhan kecil mereka yang sempurna tidak seaman yang mereka kira. Ini tentang menanam benih keraguan, membuat mereka berpikir bahwa mungkin mereka tidak secerdas yang mereka yakini. Kesenangan yang sesungguhnya belum dimulai. Dalam perjalanan kembali ke lokasi proyek, aku tidak bisa berhenti tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku merasa memegang kendali atas hidupku. Dewi dan Rian Wijaya telah memainkan permainan kecil mereka di rumahku, dengan barang-barangku, sesuai waktu mereka. Mereka telah memperlakukanku seperti orang bodoh yang tidak cukup pintar untuk menyadari apa yang terjadi tepat di bawah hidungnya. Nah, sekarang mereka tahu aku memperhatikan. Dan jika mereka pikir beberapa kodok itu buruk, mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lagi pula, pekerja konstruksi tidak hanya tahu cara membangun dan menghancurkan sesuatu. Kami juga tahu cara membuat hidup orang-orang yang membuat kami marah menjadi sangat tidak nyaman. Tahap 2 akan menjadi legendaris. Jika mereka pikir kodok itu menakutkan, tunggu saja sampai mereka bertemu dengan sepupu mereka yang lebih besar dan bersisik yang sama sekali tidak memiliki selera humor dan masalah sikap yang serius. Insiden kodok adalah pemanasan yang indah, tetapi itu bukan pukulan telak yang kuharapkan. Tentu, Rian Wijaya menjerit seperti gadis kecil dan kehilangan celana renang desainernya di kedalaman keruh neraka amfibi, tetapi si brengsek itu kembali pada Selasa berikutnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Rupanya, hampir diperkosa oleh segerombolan kodok banteng tidak cukup untuk menjauhkannya dari istriku dan kolam renangku. Beberapa orang tidak belajar dengan cara yang mudah. Aku menghabiskan akhir pekan memikirkan eskalasi. Di lokasi konstruksi, ketika dorongan lembut tidak berhasil, kau mengeluarkan alat yang lebih besar. Ketika palu standar tidak bisa menancapkan paku, kau beralih ke palu godam. Ketika kodok tidak menyampaikan pesan, kau memanggil reptil. Agus mengira aku sudah gila ketika aku menjelaskan tahap 2 kepadanya sambil minum bir di bar Blok M. Tunggu sebentar, biar ku jelaskan, katanya, menatapku seolah aku baru saja mengumumkan akan bergabung dengan sirkus. Kau akan meletakkan ular di kolam renang? Bukan sembarang ular, koreksiku. Ular, kura-kura air, dan mungkin buaya kecil jika aku bisa menemukan yang tidak akan benar-benar membunuh siapapun. Aku ingin perang psikologis di sini, bukan pembunuhan tingkat pertama. Budi, itu gila. Bagaimana jika ada yang salah? Bagaimana jika salah satu dari makhluk ini benar-benar melukai seseorang? Maka mungkin mereka akan berpikir 2 kali sebelum menggunakan kolam renangku sebagai sarang cinta pribadi mereka, kataku sambil menghabiskan birku. Lagi pula, aku tidak berbicara tentang ular berbisa atau buaya dewasa. Hanya cukup bala bantuan reptil untuk membuat Kapten Bubuk Protein mempertanyakan pilihan hidupnya. Agus menggelengkan kepalanya, tetapi dia tetap mengeluarkan buku catatannya. Baiklah, dengan asumsi aku tidak bisa membujukmu keluar dari rencana gila ini, apa timelinemu? Kamis pagi. Rutinitas yang sama seperti minggu lalu. Hanya saja, alih-alih kodok, Tuan Rian kita akan bertemu dengan beberapa teman baru yang sedikit kurang lucu dan jauh lebih suka menggigit. Masalah dengan eskalasi dari kodok ke reptil adalah menemukan pemasok yang tidak akan terlalu banyak bertanya tentang mengapa seorang pekerja konstruksi sangat membutuhkan ular tidak berbisa dan buaya bayi. Ternyata, perdagangan hewan peliharaan eksotis masih hidup dan sehat di Indonesia, dan jika kau tahu di mana mencarinya, kau bisa mendapatkan hampir apa saja dikirim ke depan pintumu dengan dokumen minimal dan penolakan yang masuk akal secara maksimal. Aku mulai di sebuah toko hewan peliharaan yang tampak mencurigakan di pinggiran kota bernama Dunia Reptil, yang berspesialisasi dalam hewan-hewan yang kebanyakan orang tidak ingin berada dalam jarak 50 mil dari rumah mereka. Pemiliknya, seorang pria yang dipanggil Juragan Ular, sesuai dengan namanya dalam segala hal, bahkan tidak berkedip ketika aku menjelaskan proyek ekosistem kolamku. Anda ingin berbagai macam, atau spesies tertentu? Tanyanya sambil membawaku melewati gudang yang tampak seperti mimpi buruk film dokumenter alam. Berbagai macam, kataku. Tapi yang tidak akan benar-benar membunuh siapapun, aku butuh yang menakutkan, bukan yang mematikan. Aku punya yang pas untukmu, kata Juragan Ular,
berhenti di depan tangki besar yang penuh dengan makhluk yang tampak seperti dinosaurus mini, kura-kura air. Sifatnya seperti neraka dan menakutkan, tetapi mereka tidak akan melukai siapapun kecuali kau benar-benar berusaha. Dan di sini, katanya sambil menunjuk ke tangki lain, ular jagung. Sama sekali tidak berbahaya, tetapi tampak cukup berbahaya untuk memberi mimpi buruk pada kebanyakan orang. Sempurna. Aku membeli 3 kura-kura air, yang tampak seperti baru saja diambil dari rawa prasejarah, dan 6 ular jagung, yang cantik, menakutkan, dan sama sekali tidak berbisa. Untuk grand finale, juragan ular memperkenalkanku pada kebanggaan dan kegembiraannya, seekor bayi caiman sepanjang 2 kaki. Dia meyakinkanku bahwa makhluk itu jinak seperti anak kucing tetapi cukup menakutkan untuk membuat pria dewasa mengompol. Kau yakin ini tidak akan benar-benar memakan siapapun? Tanyaku. Memandangi monster prasejarah kecil itu mengapung di tangkinya seperti kapal selam mini. Tidak. Dia lebih banyak menggonggong daripada menggigit. Paling buruk, dia akan memberimu gigitan yang menyakitkan jika kau mencoba mengelusnya, tapi kejutan psikologisnya, Chef's Kiss, kawan. Chef's Kiss. Aku memuat pasukan reptilku ke truk pada Rabu malam, setelah Dewi pergi tidur, mengeluh sakit kepala karena stres lagi, karena klien Peterson. Ular-ular itu berada dalam wadah aman di belakang, kura-kura air mendapatkan habitat portabel mereka sendiri, dan bayi caiman duduk di kursi penumpang dalam akuarium kecil yang nyaris tidak bisa menampung egonya. Rencana kali ini lebih rumit. Aku tidak bisa begitu saja membuang semuanya ke kolam dan berharap yang terbaik. Itu akan menjadi kekejaman terhadap hewan, dan terlepas dari semua yang telah dilakukan Dewi dan Rian Wijaya kepadaku, aku tidak berniat melampiaskannya pada reptil tak berdosa yang hanya mencoba mencari nafkah dalam bisnis hewan peliharaan eksotis. Sebaliknya, aku mendirikan apa yang disebut Agus sebagai zona penempatan strategis di sekitar kolam. Kura-kura air akan berpatroli di bagian dangkal, ular-ular akan ditempatkan di dekat tangga dan papan loncat, dan bayi caiman akan mendapat kehormatan mengapung di bagian dalam seperti monster danau mini. Kamis pagi berjalan seperti jarum jam. Dewi menjalani rutinitas kecantikannya, mengoceh seperti biasa tentang stres kerja dan klien yang sulit, dan pergi bekerja dengan mobilnya seolah-olah dia menuju ke pemotretan majalah bulanan para wanita selingkuh. Aku memberinya waktu 10 menit seperti biasa, lalu memuat pasukan reptilku dan menuju rumah. Memasang tahap 2 membutuhkan waktu hampir 1 jam. Kura-kura air sangat kooperatif, mungkin karena mereka sangat marah pada dunia sehingga mereka tidak peduli kemana mereka pergi. Ular jagung lebih sulit. Mereka terus mencoba melarikan diri dari posisi yang ditentukan, jelas tidak menyadari bahwa mereka adalah pemain pendukung dalam drama balas dendamku. Tapi bayi caiman adalah bintang pertunjukan yang sesungguhnya. Aku melepaskannya di bagian dalam dan melihatnya tenggelam ke dasar seperti kapal selam kecil, sama sekali tidak terlihat dari permukaan tetapi siap untuk membuat penampilan dramatis pada saat yang paling tidak terduga. Pukul 9.30, semuanya sudah di tempatnya. Aku menarik sedikit penutup kolam agar semuanya terlihat normal dari kejauhan, menyiapkan peralatan kameraku, dan duduk di trukku untuk menunggu acara utama. SUV Rian Wijaya tiba tepat waktu, dan aku melihatnya berjalan angkuh ke pintu depan dengan keyakinan angkuh yang sama yang akan segera mendapat pemeriksaan realitas yang serius. Dia menghilang ke dalam untuk ritual prarenang biasanya dengan istriku, mungkin memberitahunya bahwa insiden kodok adalah kebetulan aneh yang tidak akan pernah terjadi lagi, kata-kata terakhir yang terkenal. Mereka keluar ke teras 20 menit kemudian, Dewi mengenakan bikini lain yang belum pernah kulihat sebelumnya, dan Rian Wijaya tampak seperti baru saja keluar dari majalah kebugaran. Dia bersikap ekstra jantan kali ini, mungkin mencoba membuktikan bahwa beberapa kodok tidak merusak kredensial maskulinnya. Jangan khawatir, sayang, kudengar dia berkata saat mereka mendirikan surga kolam renang mereka, itu mungkin hanya hal musiman. Kodok bermigrasi atau semacamnya, hari ini akan sempurna. Dia berjalan ke tepi kolam, dengan gagah melepaskan penutupnya, dan melompat masuk tanpa memeriksa air terlebih dahulu. Lagi. Beberapa orang benar-benar tidak pernah belajar. Jeritan yang keluar dari mulut Rian Wijaya, saat dia muncul ke permukaan di sebelah kura-kura air membuat insiden kodok terdengar, seperti paduan suara gereja.
Tapi keajaiban sesungguhnya terjadi ketika dia mencoba berenang ke tangga dan berhadapan dengan 6 ular jagung yang tampaknya telah memutuskan bahwa ini adalah waktu mereka untuk berenang. Aku belum pernah melihat pria dewasa bergerak begitu cepat di dalam air. Rian Wijaya melakukan semacam gaya bebas panik hibrida, mencoba menghindari kura-kura sambil secara bersamaan menjauh dari ular, sementara Dewi meneriakkan dorongan dari dek. Tapi puncaknya adalah ketika dia akhirnya mencapai bagian dalam dan bayi Caiman memutuskan untuk membuat penampilan megahnya. Satu saat Rian Wijaya sedang terengah-engah, mengira dia telah menemukan zona aman, dan saat berikutnya dia menatap mata prasejarah dinosaurus mini yang tampak seperti merangkak keluar dari mimpi terburuknya. Suara yang ia buat tidak manusiawi. Itu adalah teror murni dan primal, jenis suara yang mungkin dibuat manusia purba, saat pertama kali bertemu harimau bergigi pedang. Dia melompat keluar dari kolam seolah-olah ditembakkan dari meriam, mendarat dengan keras di dek, dan segera mulai merangkak dengan tangan dan lutut menuju rumah sementara kura-kura mengikutinya seperti predator gerak lambat. Dewi dalam kepanikan total, mencoba membantu kekasihnya yang trauma sambil menghindari pasukan reptil yang telah mengambil alih surga sore harinya. Dia berteriak tentang menelepon pusat pengendalian hewan, tetapi Rian Wijaya tampaknya terlalu sibuk mengalami gangguan saraf total untuk merespons. Bagian terbaiknya adalah melihatnya mencoba berdiri, terpeleset di dek yang basah, dan jatuh telentang, kejang-kejang seperti disetrum saat salah satu ular jagung meluncur melewati kepalanya. Kali ini butuh waktu 45 menit bagi mereka untuk membersihkan area tersebut. Rian Wijaya terbungkus handuk, gemetar seperti chihuahua saat badai, dan Dewi bertanya-tanya bagaimana dia akan menjelaskan ini kepada siapapun yang akan mempercayainya. Dari trukku, aku merekam setiap detik mimpi buruk reptil mereka, menyaksikan 2 orang yang mengira mereka menjalani kehidupan terbaik belajar bahwa terkadang karma datang dengan sisik dan masalah sikap. Tahap 2 selesai, dan Rian Wijaya secara resmi telah belajar bahwa kolam renangku bukan tempat berlindung yang aman seperti yang ia kira. Tapi kami baru saja memulai. Ada garis tipis antara balas dendam dan kebodohan, dan tampaknya, aku sedang menari di atasnya seperti mahasiswa mabuk di pesta kampus. Insiden reptil itu spektakuler. Bayi Caiman telah memberi Rian Wijaya mimpi buruk yang akan ia ingat selama sisa hidupnya yang diperkuat secara artifisial, sementara si brengsek itu menjerit seperti korban film horor, tapi itu juga sangat sembrono. Agus menjelaskannya dengan sangat jelas ketika dia meneleponku pada Jumat pagi, suaranya mengandung kepanikan yang nyaris tidak terkendali dari seorang mandor konstruksi yang baru saja melihat seseorang jatuh dari perancah. "Budi, apa yang kau pikirkan?" katanya, melewatkan basa-basi. "Ular, buaya sialan? Apa kau ingin masuk penjara karena penyerangan dengan reptil mematikan?" "Itu Caiman, bukan buaya," koreksiku, mungkin bukan poin yang ingin dia fokuskan. Dan itu hanya bayi. Juragan ular bilang itu tidak berbahaya. Juragan ular? Ya Tuhan, Budi, apa kau mendapatkan nasihat hukum dari orang bernama Juragan Ular? Itu seperti mendapatkan tips perencanaan keuangan dari seorang bandar judi. Dia ada benarnya. Ketika kau mendasarkan kompas moralmu pada dealer hewan peliharaan eksotis dan strategi hukummu melibatkan meneror orang dengan hewan prasejarah, mungkin sudah waktunya untuk berkonsultasi dengan seseorang dengan gelar hukum sungguhan dan pemahaman fungsional tentang sistem peradilan. Saat itulah aku teringat pada Pak Hakim Purnomo. Pak Purnomo adalah mentorku ketika aku mencoba mengubah bisnis konstruksiku dari operasi satu orang menjadi sesuatu yang menyerupai perusahaan yang sah. Kami bertemu melalui kamar dagang sekitar 8 tahun yang lalu, ketika aku menawar proyek komersial besar pertamaku, dan sama sekali tidak tahu bagaimana menavigasi ladang ranjau hukum kontrak pemerintah. Pak Purnomo membimbingku, menjelaskan perbedaan antara praktik bisnis yang baik dan jenis jalan pintas yang akan membuatmu berdiri di pengadilan federal dengan seorang pengacara yang sangat mahal mencoba menjelaskan mengapa ketidaktahuanmu tidak boleh dianggap sebagai niat jahat. Dia telah pensiun dari bangku hakim 2 tahun lalu, tetapi masih berpraktik hukum paruh waktu, sesekali memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang bodoh sepertiku yang mengira mereka lebih pintar dari sistem hukum. Yang lebih penting, dia mengerti bahwa terkadang hukum dan keadilan tidak persis sama,
dan bahwa orang baik terkadang perlu sedikit membengkokkan aturan untuk mendapatkan hasil yang pantas mereka dapatkan. Aku meneleponnya pada Sabtu pagi, setelah Dewi pergi untuk pertemuan klien misterius lainnya yang mungkin melibatkan Rian Wijaya dan terapi apapun yang ia butuhkan untuk pulih dari trauma akuatik terbarunya. Budi Santoso, katanya saat menjawab telepon, suaranya membawa otoritas yudisial yang membuatmu ingin mengaku dosa, baik kau melakukannya atau tidak. Kabar angin mengatakan kau sedang mengalami beberapa kesulitan pribadi. Di kota kecil kami, kabar angin lebih mirip jalan tol informasi, dan tidak mengherankan jika urusan rumah tanggaku telah sampai ke telinga seorang pensiunan hakim yang masih bermain poker dengan separuh pengacara di kota. Bisa dibilang begitu, Pak, kataku. Istri saya berselingkuh, dan saya mungkin tidak menanganinya dengan kedewasaan dan keanggunan yang seharusnya. Pak Purnomo terkekeh, suara yang entah bagaimana terdengar simpatik dan sedikit tidak menyenangkan. Datanglah ke rumahku sore ini, katanya. Kurasa kita perlu melakukan percakapan yang lebih cocok untuk whisky daripada telepon. Rumah Pak Purnomo adalah semua yang kau harapkan dari seorang pensiunan hakim yang telah menghabiskan 30 tahun mendengarkan yang terburuk dari sifat manusia dan entah bagaimana berhasil mempertahankan keyakinannya pada sistem. Rumah itu elegan tanpa pamer, tradisional tanpa pengap, dan dipenuhi dengan jenis perabotan mahal yang membisikkan kesuksesan daripada meneriakkannya. Dia menyambutku di pintu dengan 2 gelas whisky yang sepertinya lebih tua dari sebagian besar karyawanku, dan kami duduk di kursi kulit di ruang kerjanya yang mungkin harganya lebih mahal dari trukku. Jadi, katanya, duduk dengan otoritas santai yang membuatku mengerti mengapa pengacara menagih begitu banyak hanya untuk duduk di ruangan yang sama dengannya. Ceritakan tentang istrimu dan si brengsek yang telah ia pilih untuk menyiksamu. Aku menceritakan semuanya, mulai dari riak air di kolam hingga kamera tersembunyi hingga eksperimen perang biologis akuatik terbaruku. Pak Purnomo mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengangguk atau mengangkat alis ketika aku sampai pada aspek yang lebih kreatif dari kampanye balas dendamku. Ketika aku selesai, dia diam sejenak, menatap whisky-nya seolah-olah itu menyimpan rahasia alam semesta, atau setidaknya beberapa petunjuk tentang berurusan dengan orang bodoh yang mengira ular adalah alat hukum yang tepat. Yah, katanya akhirnya, kau tentu telah meningkatkan situasi ini dengan cara yang akan mengesankan seorang ahli strategi militer dan membuat ngeri seorang pengacara pidana. Apakah itu baik atau buruk? Itu sepenuhnya tergantung pada apa yang ingin kau capai, dan seberapa besar kebebasanmu yang ingin kau pertaruhkan untuk mencapainya. Dia menyesap whisky-nya dan menatapku dengan tatapan yang mungkin telah meyakinkan banyak terdakwa untuk menarik kesaksian mereka. Budi, aku akan menanyakan satu pertanyaan padamu, dan aku ingin kau berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari situasi ini? Aku ingin mereka membayar atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Itu bukan jawaban. Itu emosi. Apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin pernikahanmu kembali? Apakah kau ingin perceraian yang membuatmu utuh secara finansial? Apakah kau ingin balas dendam? Apakah kau ingin keadilan? Karena itu adalah 4 tujuan yang sangat berbeda, dan mereka membutuhkan 4 strategi yang sangat berbeda. Aku berpikir sementara whisky membakar tenggorokanku, dan Pak Purnomo menunggu dengan kesabaran tak terbatas dari seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun mendengarkan orang-orang menavigasi keputusan terburuk dalam hidup mereka. Aku ingin dia kalah, kataku akhirnya. Aku ingin dia mengerti bahwa ada konsekuensi karena berbohong, selingkuh, dan memperlakukanku seperti orang bodoh yang tidak menyadari apa yang terjadi di rumahnya sendiri. Aku ingin si berotot itu keluar dari hidupku selamanya, dan aku ingin keluar dari situasi ini dengan martabat dan asetku utuh. Pak Purnomo mengangguk seolah-olah aku baru saja memberikan jawaban yang benar untuk pertanyaan hukum yang sangat sulit. Itu adalah tujuan yang masuk akal, dan tujuan yang dapat dicapai. Tetapi metode yang telah kau gunakan akan membuatmu masuk penjara, kehilangan semua yang ingin kau lindungi, dan mungkin digugat oleh setiap organisasi hak-hak hewan di negara bagian ini. Jadi, apa yang Anda sarankan? Kesabaran, perencanaan, dan strategi yang berfokus pada hasil hukum daripada kepuasan pribadi. Dia mengisi ulang gelas kami dan bersandar di kursinya. Budi, kau punya bukti perselingkuhan.
Kau punya sumber daya keuangan yang tidak mereka ketahui. Dan kau punya elemen kejutan. Itu adalah kartu yang kuat jika kau memainkannya dengan benar. Tapi kau memainkannya seperti penjudi mabuk yang mempertaruhkan semuanya pada warna merah dan berharap yang terbaik. Kau perlu mulai berpikir seperti kontraktor lagi. Apa fondasimu? Apa dinding penahan bebanmu? Apa timelinemu? Dan yang terpenting, apa strategi keluarmu? Selama 2 jam berikutnya, Pak Purnomo memberiku apa yang ia sebut sebagai rencana perceraian strategis. Itu seperti mendapatkan kelas master dalam peperangan hukum dari seseorang yang telah menghabiskan 30 tahun menyaksikan orang-orang menghancurkan hidup mereka sendiri melalui pengambilan keputusan yang buruk dan kebodohan emosional. Kamera-kamera itu bagus, katanya, membuat catatan di jurnal bersampul kulit. Investigasi keuangan yang dilakukan Agus sangat baik, tapi insiden hewan itu harus berhenti, segera. Kau memberi mereka amunisi untuk digunakan melawanmu di pengadilan. Dan hakim tidak suka suami yang meneror kekasih istri mereka dengan hewan peliharaan eksotis, bahkan ketika kekasih istri mereka pantas mendapatkannya, terutama ketika mereka pantas mendapatkannya. Hukum bukan tentang apa yang pantas didapatkan orang, Budi. Ini tentang apa yang bisa kau buktikan dan apa yang bisa kau lakukan secara hukum. Dia menjelaskan bagaimana proses perceraian sebenarnya bekerja di negara bagian kami, perbedaan antara perceraian dengan kesalahan dan tanpa kesalahan, dan bagaimana bukti perselingkuhan dapat digunakan sebagai pengaruh untuk melindungi asetmu dan mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan. Itu seperti belajar bahasa baru. Alih-alih memesan makan malam dalam bahasa Prancis, aku belajar bagaimana cara menghancurkan seseorang secara finansial dalam bahasa hukum. Kuncinya, kata Pak Purnomo, adalah dokumentasi, kesabaran, dan memastikan bahwa ketika semua ini terungkap, kau adalah korban yang simpatik, bukan suami gila yang telah mengatur serangan hewan di halaman belakangnya. Jadi tidak ada lagi reptil, tidak ada lagi kodok, tidak ada lagi apapun yang bisa diartikan sebagai mengancam, berbahaya, atau bodoh secara kriminal. Dia menatapku lagi dengan tatapan yudisial itu, tapi itu tidak berarti kau tidak bisa kreatif dalam batas-batas hukum. Apa maksud Anda? Pak Purnomo tersenyum, jenis senyum yang mungkin telah membuat pengacara lawan sangat gugup. Maksudku, ada cara untuk membuat hidup orang tidak nyaman tanpa melanggar hukum apapun? Cara untuk memberikan tekanan tanpa meninggalkan sidik jari. Cara untuk mendorong pacar istrimu untuk menghabiskan waktunya di tempat lain tanpa melibatkan hewan apapun yang bisa bersaksi melawanmu di pengadilan. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut? Katakan saja begini. Terkadang balas dendam yang paling efektif adalah dengan membiarkan orang menghadapi konsekuensi alami dari tindakan mereka, dan terkadang, ia berhenti sejenak untuk menyesap whiskinya lagi. Konsekuensi alami itu membutuhkan sedikit dorongan untuk terwujud. Aku meninggalkan rumah Pak Purnomo sore itu dengan pemahaman baru tentang lanskap hukum dan strategi yang tidak melibatkan satwa liar yang berpotensi mematikan. Itu lebih halus, lebih sabar, dan jauh lebih mungkin untuk mencapai hasil yang sebenarnya kuinginkan daripada pendekatan sebelumnya. Tapi yang terpenting, aku pergi dengan restu dari seseorang yang memahami hukum dan kebutuhan manusia akan keadilan, bahkan ketika keduanya tidak selaras dengan sempurna. Dewi dan Rian Wijaya mengira mereka sedang memainkan permainan tanpa konsekuensi, beroperasi di dunia di mana tindakan mereka tidak penting selama mereka tidak ketahuan. Mereka akan segera belajar bahwa ketahuan hanyalah permulaan. Terkadang balas dendam terbaik bukanlah skema rumit yang melibatkan hewan eksotis atau perang psikologis yang diatur dengan cermat. Terkadang, itu hanya tentang muncul pada saat yang tepat dan membiarkan seseorang tahu bahwa rahasia kecil mereka yang sempurna tidak lagi menjadi rahasia. Pak Hakim Purnomo benar tentang strategi dan kesabaran. Tetapi dia juga menyebutkan sesuatu tentang membiarkan orang menghadapi konsekuensi alami dari tindakan mereka. Nah, sudah waktunya bagi Rian Wijaya untuk menghadapi beberapa konsekuensi, dan aku akan berada di sana untuk mendokumentasikan setiap momen indahnya. Sudah 2 minggu sejak petualangan reptil terakhir, dan Dewi mulai santai lagi. Insiden kolam renang misterius telah berhenti, kehidupan telah kembali ke apa yang mungkin ia anggap normal.
dan sesi Selasa dan Kamis sorenya dengan Kapten Bubuk Protein telah dilanjutkan dengan presisi seperti jarum jam seperti biasa. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa aku telah menggunakan 2 minggu itu untuk menyempurnakan pengaturan pengawasanku dan merencanakan apa yang mulai disebut Agus sebagai pendekatan langsung. Tidak ada lagi hewan, tidak ada lagi skema rumit, hanya konfrontasi kuno yang baik pada saat yang tepat untuk menyebabkan kerusakan psikologis maksimal. Kamis pagi berjalan seperti hari-hari lain di sinetron pinggiran kota kami. Dewi menjalani rutinitas kecantikannya dengan presisi militer, mengoceh seperti biasa tentang stres kerja dan klien yang sulit, dan pergi bekerja dengan mobilnya seolah-olah dia menuju ke pemotretan majalah, bukan ke kantor pemasaran yang menjual ruang iklan untuk toko pizza dan laundry. Aku mengikuti rutinitasku yang biasa juga, pergi 10 menit setelahnya dan parkir di pinggir jalan di tempat yang memberiku pemandangan ke rumah kami tanpa terlihat. Tapi kali ini, alih-alih merekam bukti dari kejauhan, aku punya rencana lain. Pukul 9.30, aku menyaksikan SUV perak Rian Wijaya masuk ke jalan masukku seolah-olah dia memilikinya. Si brengsek yang sombong itu bahkan tidak lagi melihat sekeliling. 2 minggu tanpa serangan amfibi jelas telah meyakinkannya bahwa situasinya aman secara permanen dan surga sore harinya aman dari gangguan. Aku memberi mereka waktu 20 menit untuk masuk ke dalam rutinitas mereka. 20 menit bagi mereka untuk menanggalkan pakaian, mendirikan sarang cinta mereka di tepi kolam, dan mulai merasa nyaman di tempat perlindungan curian mereka. 20 menit bagi mereka untuk lupa bahwa tindakan memiliki konsekuensi, dan bahwa suami terkadang pulang lebih awal. Kemudian aku mengemudikan trukku tepat ke jalan masukku, memarkirnya di tempat yang tidak mungkin dilewatkan oleh Rian Wijaya. Rencananya sederhana tetapi efektif. Aku telah menyiapkan kolam malam sebelumnya dengan 3 batch kecebong kodok banteng Tito tidak cukup untuk menyebabkan masalah nyata, tetapi cukup untuk menciptakan perasaan berlendir dan tidak menyenangkan yang telah bekerja dengan sangat baik di tahap 1. Kemudian aku mengambil posisi di bayang-bayang di sebelah gudang perkakas, di tempat yang bisa kulihat semuanya terjadi tanpa terlihat sampai saat yang tepat. Dari tempat persembunyianku, aku bisa melihat mereka dengan jelas. Dewi berbaring mengenakan bikini lain yang belum pernah kulihat sebelumnya kali ini putih, dan mungkin harganya lebih mahal dari cicilan mobil bulanan kebanyakan orang. Rian Wijaya, sementara itu, sedang memamerkan tubuhnya yang dibuat sempurna seperti burung merak di musim kawin. Mereka minum anggur dari gelas yang bagus, gelas yang kami terima sebagai hadiah pernikahan dan seharusnya kami simpan untuk acara-acara khusus. Rupanya, perzinahan dianggap sebagai acara khusus dalam buku Dewi. Rian Wijaya dalam mode pertunjukan penuh, memamerkan ototnya dan berpose sambil menghibur istriku dengan cerita-cerita yang mungkin dibuat-buat tentang penaklukan terbarunya di gym, atau rencananya untuk menjadi influencer kebugaran. Apapun omong kosong yang ia jual, Dewi membelinya dengan antusiasme seseorang yang telah lupa bahwa ia menikah dengan pria yang bekerja keras untuk membayar rumah yang mereka gunakan sebagai hotel cinta pribadi mereka. Kau tahu apa yang kusuka dari tempat ini? Ku dengar Rian Wijaya berkata sambil menunjuk ke kolam. Rasanya seperti resor pribadi kita. Tidak ada keramaian, tidak ada kebisingan, hanya kita berdua di surga. Resor pribadi kita. Dibangun dengan uangku, dirawat dengan tenagaku, dinikmati oleh pacar istriku, sementara aku bekerja keras di lokasi konstruksi untuk terus membayar cicilan KPR. Saat itulah, aku memutuskan sudah waktunya untuk membuat penampilanku. Aku melangkah keluar dari bayang-bayang tepat saat Rian Wijaya bersiap untuk melompat ke dalam air. Dan ekspresi wajahnya saat dia melihatku sepadan dengan setiap mimpi buruk yang disebabkan oleh reptil yang telah kuberikan padanya selama sebulan terakhir. Menikmati kolam renangku, Rian. Suaraku bergema di sepanjang dek dengan otoritas tenang seseorang yang akhirnya memegang semua kartu. Dia membeku di tepi air, tiba-tiba tampak seperti rusa yang tersorot lampu depan. Dewi terkesiap, hampir menjatuhkan gelas anggurnya. Wajahnya memucat saat dia menyadari bahwa rahasia kecilnya yang sempurna baru saja dibongkar oleh suami yang telah ia perlakukan seperti orang bodoh. Mas Budi, dia memulai, tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Aku tidak sedang berbicara denganmu sekarang, sayang, kataku, tidak melepaskan pandanganku dari Rian Wijaya.
Aku sedang berbicara dengan pacarmu, yang tampaknya berpikir kolam renangku adalah taman bermain pribadinya. Rian Wijaya berdiri di sana dengan celana renang mahalnya, tubuhnya yang kecoklatan buatan berkilauan karena tabir surya dan kesombongan, mencoba mencari cara untuk menangani situasi yang jelas tidak dibahas dalam manual penjemputan manapun yang ia ikuti. "Hei, kawan," katanya, mencoba bersikap santai sementara suaranya pecah seperti remaja yang mengajak seseorang ke pesta dansa. "Ini tidak seperti yang terlihat, benarkah?" Aku melangkah lebih dekat, mengeluarkan ponselku, dan membuka aplikasi kamera. "Karena ini terlihat seperti kau sedang berenang di kolam renangku, dengan istriku, menggunakan handukku, dan meminum anggurku. Tapi hei, mungkin aku salah membaca situasinya." Wajahnya pucat pasi saat dia menyadari aku sedang merekam percakapan ini. Dewi memberi isyarat dengan panik di belakangku, mungkin mencoba memberi sinyal padanya untuk lari, atau berbohong, atau meledak secara spontan apapun yang bisa memperbaiki bencana ini. Tapi Rian Wijaya terjebak, berdiri di sana dengan celana renangnya yang konyol sementara aku mendokumentasikan penghinaannya dalam video definisi tinggi yang mungkin akan digunakan sebagai barang bukti dalam proses perceraian. "Silakan, masuklah ke air, Rian," usulku, menunjuk ke kolam dengan ponselku yang masih merekam. "Maaf mengganggu renang soremu. Aku yakin airnya sesuai dengan seleramu." Dia melirik ke kolam, mungkin teringat pertemuan sebelumnya dengan kejutan akuatik, dan aku bisa melihat konflik batin berkecamuk di wajahnya yang dibuat sempurna. Apakah dia akan mempertaruhkan mimpi buruk amfibi lainnya, atau mengakui kekalahan dan lari? "Ayo," lanjutku, menikmati setiap detik ketidaknyamanannya. "Dewi memberitahuku betapa kau suka berenang," katanya seperti resor pribadi. Aku tidak ingin membiarkan fakta bahwa pemilik properti muncul mengganggu rutinitas olahragamu. Saat itulah dia melihatnya. Puluhan bentuk kecil dan gelap bergerak di dalam air seperti kapal selam mini. Kesebong-kesebong itu kembali. Dan wajah Rian Wijaya pucat lalu menghijau saat dia menyadari bahwa surga kolam renangnya sekali lagi telah diserbu oleh makhluk-makhluk yang tidak peduli dengan aspirasi model kebugarannya. "Kau gila," katanya, mundur dari air seolah-olah air itu penuh dengan asam. Mungkin, aku mengakui, terus merekam kemundurannya. Tapi aku orang gila yang membayar KPR dan pajak properti, yang berarti ini adalah kolam renangku, rumahku, dan istriku yang sedang kau hibur. Jadi, bagaimana sejauh ini? Dewi akhirnya menemukan suaranya. "Mas Budi, tolong, ayo kita bicara." "Oh, kita pasti akan bicara," kataku, akhirnya berbalik menghadapnya. "Tapi saat ini, aku sedang berbicara dengan pacarmu tentang kebiasaan berenangnya." Rian Wijaya telah menyelinap ke arah pakaiannya, yang terlipat rapi di salah satu kursiku di sebelah jam tangan mahalnya dan aksesori lain yang ia pikir membuatnya tampak sukses. Dia mencoba mundur dengan sedikit martabat, tetapi sulit untuk terlihat mengancam ketika kau setengah telanjang dan direkam sementara suami kekasihmu menguliahi tentang hak properti. "Hei, Rian," kataku, mengikutinya dengan kamera saat dia mengumpulkan barang-barangnya. "Aku sudah mengawasi kalian berdua selama berminggu-minggu. Aku punya foto, video, stempel waktu, plat nomor semuanya. Jadi saat kau pergi dari sini hari ini dan kau pasti akan pergi dari sini hari ini, pikirkan apakah perselingkuhan kecil ini sepadan dengan harga yang akan kau bayar." "Apa kau mengancamku?" tanyanya, mencoba terdengar tegar sambil mencengkeram kemeja desainernya seperti selimut pengaman. "Aku menyatakan fakta. Fakta nomor 1. Kau telah masuk tanpa izin ke propertiku. Fakta nomor 2. Kau telah menggunakan fasilitasku tanpa izin. Fakta nomor 3. Aku punya cukup bukti untuk membuat hidupmu sangat rumit jika kau tidak menghilang selamanya." Dia sudah berpakaian sekarang, tetapi tangannya gemetar saat dia meraba-raba kuncinya. Pecandu gym yang percaya diri yang berjalan angkuh di deku seolah-olah dia memilikinya telah hilang, digantikan oleh seorang pria gugup yang mulai mengerti bahwa tindakannya mungkin memiliki konsekuensi di luar sekadar bercinta 2 kali seminggu. "Jauhi istriku," kataku saat dia menuju pintu. "Jauhi rumahku. Jauhi hidupku. Karena jika aku melihatmu di sini lagi, percakapan kita selanjutnya tidak akan seramah ini."
Dia hampir berlari saat mencapai SUV-nya, dan aku mengikutinya sampai ke jalan, masih merekam, saat dia melesat keluar dari jalan masukku seolah-olah sedang terbakar. Ketika aku berbalik ke arah rumah, Dewi berdiri di dek dengan bikini putihnya, air mata mengalir di wajahnya, reruntuhan sore sempurnanya tergeletak di kakinya. Sekarang, kataku, menyimpan ponselku dan berjalan kembali ke istriku yang selingkuh, mari kita bicara tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Konfrontasi telah berakhir, tetapi percakapan sesungguhnya baru saja akan dimulai. Rian Wijaya telah menerima pesannya dengan keras dan jelas. Kolam renangku terlarang, istriku terlarang, dan hari-harinya bermain rumah-rumahan di halaman belakangku secara resmi berakhir. Tapi Dewi masih mengira dia bisa menjelaskan ini, bahwa dia bisa meminta maaf untuk keluar dari ini, atau entah bagaimana meyakinkanku bahwa apa yang baru saja kulihat bukanlah seperti yang terlihat. Dia akan segera belajar bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diperbaiki oleh air mata dan alasan. Kau tahu apa yang lucu tentang seorang istri ketika dia tertangkap basah selingkuh? Dia masih mengira dia bisa membicarakannya. Bahkan dengan bukti yang berserakan di halaman belakang seperti konfeti dari parade neraka, bahkan dengan jejak ban pacarnya yang masih hangat di jalan masuk, dia akan menatap matamu dan mencoba meyakinkanmu bahwa apa yang kau lihat bukanlah apa yang sebenarnya terjadi. Dewi menghabiskan sisa sore itu dengan menangis, memohon, dan mencoba melakukan pengendalian kerusakan yang akan membuat seorang ahli strategi politik terkesan. Tapi aku tidak tertarik pada penjelasannya, alasannya, atau air matanya. Aku punya rencana yang lebih besar untuk malam itu, sebuah rencana yang melibatkan meja makan, beberapa map, dan kehancuran total dunianya yang nyaman. Setelah mengusir Rian Wijaya seperti anjing yang ditendang, aku memberitahu Dewi bahwa kami akan membahas semuanya ketika aku pulang kerja seolah-olah aku benar-benar akan kembali ke lokasi proyek alih-alih menghabiskan sisa hari itu di kantor Agus, memberikan sentuhan akhir pada apa yang diajarkan Pak Purnomo untuk disebut sebagai akhir permainan. Agus telah sibuk selama beberapa minggu sementara aku tenggelam dalam fantasi balas dendam berbasis hewan. Sementara aku bermain sebagai penjaga kebun binatang amatir, dia melakukan pekerjaan nyata, mengikuti jejak uang, mendokumentasikan pola, dan membangun kasus yang akan berdiri kokoh seperti fondasi beton di pengadilan perceraian. Sialan, Budi, katanya, menyebarkan dokumen di mejanya seperti seorang detektif dalam drama kriminal. Istrimu sudah sangat sibuk, dan aku tidak hanya berbicara tentang pesta kolam renang. Bukti keuangannya sangat memberatkan. Dewi telah menggunakan kartu kredit bersama kami selama berbulan-bulan untuk mendanai perselingkuhannya, membelikan Rian Wijaya makan malam di restoran yang tidak mampu kubeli, membelikannya pakaian dari toko yang belum pernah kudengar, dan bahkan membayar perjalanan akhir pekan ke sebuah resor yang harganya lebih mahal dari gajiku sebulan. Lihat ini, kata Agus, menunjuk ke laporan kartu kredit. Makan malam romantis di Le Bernardin di Sudirman, 3 juta rupiah. Pakaian olahraga baru dari Lululemon, 4 juta. Akhir pekan di The Greenbrier, 20 juta. Dan ini yang paling parah, dia memberitahu perusahaan kartu kredit bahwa kau tahu tentang semua tagihan ini. Bagian terakhir itu seperti pukulan di perut. Dewi tidak hanya selingkuh dengan uangku, dia secara aktif berbohong kepada lembaga keuangan tentang keterlibatanku dalam mendanai perselingkuhannya. Dalam istilah hukum, itu adalah penipuan. Dalam istilah manusia, itu prosto jahat. Ada yang lebih baik lagi, lanjut Agus, mengeluarkan map lain. Ingat klien Peterson yang selalu dia keluhkan? Yang menyebabkan semua stres kerja dan membuatnya tetap di kantor sampai larut? Jangan bilang Peterson tidak ada. Aku menelepon kantornya, berpura-pura menjadi pemasok yang mencari informasi penagihan. Ternyata, Hartwell Marketing tidak pernah memiliki klien bernama Peterson. Dan menurut bosnya, Dewi telah pulang lebih awal setiap Selasa dan Kamis selama 3 bulan terakhir. Tentu saja Peterson tidak ada. Dewi telah menggunakan klien fiktif untuk menutupi petualangan sorenya dengan Kapten Bubuk Protein, berbohong di depan wajahku setiap hari sementara aku bekerja lembur untuk membayar liburan romantis mereka. Tapi bom sesungguhnya ada di map ketiga. Catatan properti, kata Agus dengan kepuasan suram seseorang yang telah menemukan bukti yang benar-benar merusak. 3 bulan yang lalu,
Dewi mencoba mengambil hipotek kedua di rumahmu. Ditolak karena pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi syarat sendiri, tetapi dokumennya menunjukkan dia mencari pinjaman 1 miliar rupiah. 1 miliar? Untuk apa? Perbaikan rumah, menurut aplikasi. Tapi lihat ini, perusahaan yang ia cantumkan sebagai kontraktor, Holt Fitness Solutions, LLC, bisnis pelatihan pribadi Rian Wijaya. Kepingan-kepingan itu menyatu seperti proyek konstruksi dari neraka. Dewi tidak hanya selingkuh, dia berencana untuk menghancurkan pernikahan kami secara finansial untuk mendanai kehidupan barunya dengan pacarnya. Jika pinjaman itu disetujui, aku akan bertanggung jawab atas 1 miliar rupiah yang akan langsung masuk ke rekening Bank Rian Wijaya, sementara aku bekerja keras untuk membayar KPR asli. Masih ada lagi, kata Agus, mengeluarkan map terakhir. Catatan bank menunjukkan Dewi telah mentransfer uang dari rekening tabunganmu ke rekening pribadi yang tidak kau ketahui. Jumlahnya kecil, beberapa juta di sini, beberapa juta di sana, tapi jumlahnya bertambah. Dia telah mencuri sekitar 150 juta selama 6 bulan terakhir, 150 juta rupiah. Uang yang kutabung dari jam kerja ekstra, makan siang yang dilewatkan, dan bekerja di akhir pekan dan hari libur. Uang yang seharusnya untuk masa depan kami telah dicuri untuk masa kininya dengan pria lain. Ketika aku tiba di rumah malam itu, keterkejutanku telah mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Dewi menungguku di ruang tamu, masih mengenakan bikini putih di bawah jubah sutranya, matanya merah karena menangis dan wajahnya diatur dalam ekspresi penyesalan yang terlatih. Mas Budi, sayang, kita perlu bicara, dia memulai. Tetapi aku mengangkat tangan untuk menghentikannya. Kita akan bicara, kataku. Tapi pertama-tama, aku punya beberapa hal untuk disiapkan. Beri aku 10 menit. Aku pergi ke ruang kerjaku dan mengumpulkan semua yang telah kusiapkan untuk momen ini. Map dari Agus, foto-foto pengawasan dari kameraku, catatan keuangan yang mendokumentasikan pencuriannya, dan surat-surat cerai yang telah disiapkan oleh Pak Purnomo. Aku menata semuanya di meja makan seperti barang bukti di pengadilan dan memanggil Dewi untuk menghadapi penghakimannya. Dia masuk ke ruang makan seperti seorang wanita yang bersiap untuk pertempuran, mungkin siap untuk mengeluarkan air mata, permintaan maaf, dan taktik manipulatif apapun yang telah berhasil padaku selama 12 tahun terakhir. Tapi ketika dia melihat apa yang tersebar di meja makan kami, wajahnya memucat, dan sikap percaya dirinya runtuh seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Duduk, Dewi, kataku, menunjuk ke kursi di seberangku. Kita akan meninjau beberapa dokumen bersama. Dia duduk perlahan, matanya menelusuri dokumen-dokumen itu seolah-olah seorang terdakwa melihat bukti yang memberatkannya untuk pertama kalinya. Dalam beberapa hal, memang begitu, mari kita mulai dengan catatan keuangan, kataku, membuka map pertama. Ini adalah laporan kartu kredit yang menunjukkan tagihan 3 juta rupiah di Le Bernardin pada tanggal 15 Oktober. Bisakah kau jelaskan dengan siapa kau makan malam-malam itu? Mas Budi, aku bisa jelaskan. Aku tidak meminta penjelasan. Aku meminta konfirmasi. Apakah kau di Le Bernardin pada tanggal 15 Oktober? Ya atau tidak? Dia menatap dokumen itu seolah-olah ditulis dalam bahasa asing. Ya. Tapi, bagus. Lanjut. Aku membuka map berikutnya. Ini adalah tanda terima dari Lululemon untuk pakaian olahraga senilai total 12 juta rupiah. Kartu kredit yang digunakan adalah rekening bersama kita, tetapi alamat pengirimannya adalah kompleks apartemen yang belum pernah kudengar. Apakah itu kebetulan alamat Rian Wijaya? Keheningannya adalah jawaban yang cukup. Dan ini, lanjutku, mengeluarkan tanda terima resor, adalah catatan perjalanan akhir pekan yang menghabiskanku 20 juta rupiah. Akhir pekan yang kau bilang kau habiskan dengan adikmu? Sebagai informasi, adikmu berada di Florida akhir pekan itu mengunjungi mertuanya. Dewi sekarang menangis, tetapi bukan air mata manipulatif yang kuduga. Ini adalah air mata ketakutan. Jenis yang keluar ketika seseorang menyadari bahwa jaringan kebohongan mereka yang dibangun dengan cermat sedang runtuh secara real time. Disinilah menjadi sangat menarik, kataku, membuka map catatan properti. Ini adalah aplikasi untuk hipotek kedua di rumah kita, Dewi.
Rumah kita. Rumah yang kubayar sementara kau bermain rumah-rumahan dengan pacarmu. Mas Budi, tolong. Pinjamannya sebesar 1 miliar rupiah, konon untuk perbaikan rumah yang akan dilakukan oleh Holt Fitness Solutions. Jika kau penasaran, itu adalah perusahaan Rian Wijaya. Kau mencoba mencuri 1 miliar rupiah dari ekuitas rumah kita untuk diberikan kepada kekasihmu. Dia sekarang terisak-isak, tetapi aku belum selesai. Catatan bank adalah paku terakhir di peti mati pernikahan kami. Dan akhirnya, kataku, menyebarkan laporan rekening, kita memiliki catatan tentang dirimu yang secara sistematis mencuri dari rekening tabungan kita. 150 juta selama 6 bulan, ditransfer ke rekening pribadi yang bahkan tidak kuketahui keberadaannya. Uang yang kudapatkan dari lembur dan bekerja di akhir pekan, dicuri untuk mendanai perselingkuhanmu. Aku bersandar di kursiku dan menyaksikan istriku selama 12 tahun menyadari bahwa kehidupan rahasianya tidak begitu rahasia. Jadi, inilah yang akan terjadi selanjutnya, kataku, mengeluarkan surat-surat cerai. Kau akan menandatangani surat-surat ini, yang memberiku rumah, rekening tabungan, dan semua yang kudapatkan saat kau selingkuh. Kau akan pindah paling lambat akhir pekan ini, dan kau akan berdoa agar aku tidak mengajukan tuntutan pidana atas penipuan dan pencurian. Mas Budi, kau tidak bisa melakukan itu. Aku bisa dan akan. Buktinya sangat kuat, Dewi. Kau telah melakukan beberapa kejahatan, mencuri dari rekening bersama kita, dan berbohong kepada lembaga keuangan. Satu-satunya alasan kau belum diborgol adalah karena aku merasa murah hati. Dia menatap surat-surat cerai itu seolah-olah itu adalah surat hukuman mati. Dalam beberapa hal, memang begitu. Kehidupannya yang nyaman, keamanan finansialnya, reputasinya yang dijaga dengan cermat semuanya akan hilang, karena dia terlalu sombong untuk memikirkan konsekuensinya. Bagaimana dengan Rian? Tanyanya, suaranya nyaris berbisik. Apa yang akan terjadi padanya? Dia bukan lagi masalahku. Dia masalahmu. Semoga berhasil menjelaskan kepadanya mengapa sumber uangnya baru saja mengering. Aku berdiri dan menatap wanita yang pernah kunikahi, wanita yang kupercayai, wanita yang telah mencuri dariku sambil tidur dengan pria lain di halaman belakang kami. Dia tampak kecil dan hancur. Sama sekali tidak seperti wanita selingkuh yang percaya diri yang menjalani kehidupan terbaiknya dengan uangku. Pilihan ada di tanganmu, Dewi, kataku. Tandatangani surat-suratnya dan pergi dengan sedikit martabat yang tersisa, atau kita bertarung di pengadilan dan membiarkan hakim memutuskan berapa banyak waktu penjara yang pantas kau dapatkan untuk penipuan dan pencurian. Dia mengambil pena dengan tangan gemetar dan menandatangani setiap halaman, secara resmi mengakhiri pernikahan kami dan kenaifanku dalam satu dokumen yang mengikat secara hukum. Satu hal lagi, kataku ketika dia selesai. Rian Wijaya dilarang masuk ke properti ini. Jika dia menginjakkan kaki di tanah kita lagi, aku akan menelepon polisi. Dan jika kau mencoba mengambil apapun yang bukan milikmu saat kau pindah, aku akan menangkapmu karena pencurian. Dewi menatapku, air mata mengalir di wajahnya, mungkin mengharapkan kata-kata pengampunan atau rekonsiliasi terakhir. Tapi aku sudah kehabisan keduanya. Selamat, kataku sambil mengumpulkan surat-surat yang ditandatangani. Kau secara resmi bebas untuk memulai kehidupan barumu, dengan uang curian dan pacar pengangguranmu. Kuharap ini berjalan lebih baik daripada yang ini. Putusan telah dijatuhkan, dan keadilan telah ditegakkan di meja makanku sendiri. 3 bulan kemudian, aku berdiri di halaman belakangku, menyaksikan ikan koi berenang malas dalam lingkaran di air yang lebih jernih dari sebelumnya, dan menyadari sesuatu yang mungkin seharusnya sudah jelas sejak awal. Kolam renang tidak pernah menjadi masalahnya. Kolam renang hanyalah panggung di mana pernikahanku mati. Dan setelah pertunjukan selesai, saatnya membangun sesuatu yang baru di atas tanah yang sama. Pembongkaran memakan waktu 2 minggu, menguras 40,000 galon air, menghancurkan beton yang telah kucor dengan penuh harapan 5 tahun lalu, dan mengangkut reruntuhan yang dulunya kukira surga tetapi ternyata adalah monumen kebodohanku. Timku dari lokasi konstruksi menawarkan diri untuk membantu. Rupanya, berita tentang Dewi dan Rian Wijaya telah menyebar,
dan solidaritas kaum pekerja keras sangat dalam ketika salah satu dari mereka telah dirugikan oleh orang-orang yang mengira mereka lebih baik daripada kerja jujur. Anda yakin tentang ini, Pak? Tanya Dani saat dia mengoperasikan jackhammer yang mengubah dek kolam renangku menjadi puing-puing. Anda menghabiskan banyak uang untuk memasang ini. Merawatnya lebih mahal dari uang, jawabku, menyaksikan hasil kerja keras akhir pekan dan upah lembur bertahun-tahun menghilang ke dalam tempat sampah. Terkadang kau harus merobohkan fondasi lama sebelum kau bisa membangun sesuatu yang kuat. Taman gaya Jepang adalah ide Pak Purnomo, yang disarankan, sambil minum whisky dan bercerita tentang pria-pria lain yang harus membangun kembali hidup mereka dari awal setelah menemukan bahwa wanita yang mereka percayai adalah aktris yang lebih baik daripada kebanyakan profesional Hollywood. Fitur air itu menenangkan, kata Pak Purnomo, membuat sketsa rencana kasar di serbet koktail, tetapi kolam ikan koi tidak membawa beban emosional yang sama seperti kolam renang. Tidak ada yang akan berenang gaya punggung di air setinggi 18 inci. Dia benar tentang bagian menenangkan itu. Merancang taman, memilih batu, memilih tanaman itu memberiku sesuatu untuk difokuskan selain kepuasan menyaksikan. Dewi mencoba menjelaskan kepada keluarganya mengapa dia tiba-tiba tinggal di apartemen studio dan bekerja 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Perceraian selesai 6 minggu setelah konfrontasi meja makan kami, dan Dewi tidak mendapatkan apa-apa yang memang pantas ia dapatkan. Upayanya untuk mendapatkan tunjangan suami istri ditertawakan di pengadilan setelah pengacaranya melihat bukti pencurian dan penipuan sistematis. Rian Wijaya menghilang seperti asap di embus angin begitu dia menyadari sumber uangnya telah mengering, dan dia menghadapi potensi tuntutan pidana. Agus melacaknya ke sebuah gym di kota sebelah, di mana dia rupanya kembali menjual sesi pelatihan pribadi dan mencari mangsa berikutnya, ibu rumah tangga kaya dan kesepian. Beberapa orang tidak pernah belajar, tetapi setidaknya dia telah belajar untuk menjauh dari propertiku. Taman itu terbentuk perlahan, seperti semua proyek konstruksi yang baik. Kolam itu sendiri sederhana, mungkin 5 kali 3, 5 meter, tidak sebanding dengan ukuran kolam renang yang digantikannya, tetapi sempurna untuk ruang dan kebutuhan baruku. Aku membangun air terjun kecil yang mengalirkan air dengan suara lembut yang entah bagaimana lebih damai daripada dengungan mekanis filter kolam. Ikan koi adalah saran Tito. Keponakanku telah terobsesi dengan budaya Jepang sejak proyek kodok bantengnya, dan meyakinkanku bahwa ikan koi seperti hewan peliharaan akuatik yang tidak memerlukan jalan-jalan atau kunjungan ke dokter hewan sama sekali. Dia benar tentang itu juga. Menyaksikan mereka meluncur di air jernih itu menghipnotis dengan cara yang tidak pernah bisa diberikan oleh kolam renang berklorin. Ini seperti meditasi, kataku kepada Agus, yang mampir untuk melihat produk jadi. Kecuali alih-alih mengosongkan pikiranmu, kau hanya melihat ikan menjadi ikan dan mengingat bahwa beberapa hal dalam hidup sebenarnya sederhana. Dan aspek balas dendamnya, tanyanya sambil tersenyum. Apa kau mendapatkan kepuasan dari fakta bahwa apartemen baru Dewi bahkan tidak memiliki bak mandi, apalagi fitur air? Aku tidak terlalu memikirkan Dewi lagi, kataku, dan menyadari bahwa itu benar. Dia membuat pilihannya. Dia hidup dengan konsekuensinya, dan aku punya hal-hal yang lebih baik untuk dilakukan daripada terus menghitung skor dalam permainan yang sudah berakhir. Itu sebagian besar benar. Aku telah mendengar melalui kabar angin lingkungan bahwa Dewi sedang berjuang secara finansial, bahwa orang tuanya telah memutuskan hubungan dengannya setelah mengetahui perselingkuhan dan pencuriannya, dan bahwa dia harus bekerja 2 pekerjaan sebagai pelayan untuk memenuhi kebutuhan. Sebagian dari diriku bagian kecil dan pendendam yang menikmati meneror Rian Wijaya dengan reptil merasakan sedikit kepuasan atas kejatuhannya. Tetapi bagian yang lebih besar, bagian yang sedang membangun sesuatu yang baru alih-alih hanya merobohkan yang lama, tidak membutuhkan penderitaannya untuk merasa baik tentang hidupku sendiri. Taman itu mengajariku sesuatu tentang permulaan yang tidak pernah kuduga akan kupelajari. Setiap pagi, aku duduk di bangku batu yang kubangun di dekat air terjun, minum kopi, dan menyaksikan ikan koi menavigasi dunia kecil mereka dengan apa yang tampak seperti kepuasan. Mereka tampaknya tidak merindukan ruang kolam yang luas, mereka tampaknya tidak meratapi hilangnya ruang yang tidak pernah benar-benar mereka miliki.
Mereka telah beradaptasi dengan lingkungan baru mereka dan menjadikannya rumah. Aku mulai melakukan hal yang sama. Rumah itu terasa berbeda tanpa kehadiran Dewi, lebih besar dalam beberapa hal, lebih kecil dalam hal lain, tetapi jelas milikku dengan cara yang tidak pernah terjadi ketika aku membaginya dengan seseorang yang hanya berpura-pura ingin berada di sana. Aku mendekorasi ulang kamar tidur, menyingkirkan perabotan yang mengingatkanku padanya, dan perlahan-lahan mengganti barang-barang bersama kami dengan hal-hal yang mencerminkan seleraku yang sebenarnya, bukan kompromi dengan seseorang yang berencana untuk pergi. Pekerjaan juga menjadi lebih baik. Tanpa stres terus-menerus bertanya-tanya apa yang dilakukan Dewi selama pertemuan sore misteriusnya, aku bisa fokus mengelola timku dan membangun hal-hal yang akan bertahan lama. Kami telah mendapatkan 3 kontrak baru dalam sebulan terakhir, dan Dani mulai mengisyaratkan bahwa aku harus memperluas bisnis, mengambil proyek yang lebih besar. Anda berbeda sekarang, Pak, katanya saat kami meninjau cetak biru untuk kompleks perkantoran baru. Lebih fokus, kurasa. Kurang. Terganggu. Perceraian akan melakukan itu padamu, jawabku. Ternyata lebih mudah untuk fokus membangun sesuatu ketika kau tidak terus-menerus khawatir seseorang akan merobohkannya di belakangmu. Perubahan yang paling mengejutkan adalah kencan. Atau lebih tepatnya, kurangnya minat sama sekali. Teman-teman, dengan asumsi bahwa seorang pria yang baru bercerai di usia 40-an akan sangat ingin kembali ke pasar hubungan, terus mencoba menjodohkanku dengan saudara perempuan atau rekan kerja mereka. Tetapi duduk di sebelah kolam ikan koiku setiap pagi telah mengajariku sesuatu tentang kepuasan yang tidak pernah kupelajari dalam 12 tahun pernikahan. Aku menyukai kebersamaanku sendiri. Aku suka pulang ke rumah yang persis seperti yang kutinggalkan. Aku suka tidak perlu bernegosiasi tentang rencana makan malam atau kegiatan akhir pekan atau acara TV apa yang akan ditonton. Aku menyukai keheningan yang datang, dari tidak harus mendengarkan kebohongan tentang klien Peterson fiktif dan rapat anggaran yang tidak ada. Mungkin suatu hari nanti, aku akan ingin berbagi kehidupan baru ini dengan seseorang yang benar-benar ingin menjadi bagian darinya. Tetapi untuk saat ini, aku sangat bahagia hanya membangun sesuatu untuk diriku sendiri. Taman itu sudah selesai, tetapi tidak akan pernah benar-benar selesai. Itulah bagian dari daya tariknya. Setiap musim membawa pertumbuhan baru, tantangan baru, peluang baru untuk memperbaiki dan beradaptasi. Ikan koi berkembang biak, tanaman tumbuh subur, dan air terjun mengeluarkan suara alami yang hanya bisa datang dari waktu dan pengendapan. Aku menamai ikan koi terbesar Karma. Dia adalah ikan emas yang indah dengan tanda hitam yang hampir terlihat seperti tato, dan dia punya kebiasaan naik ke permukaan di dekat bangku setiap kali aku duduk dengan kopi pagiku. Aku suka berpikir dia mengerti bahwa kami berdua sedang memulai dari awal di ruang kecil yang sama, keduanya belajar untuk memanfaatkan apa yang kami miliki alih-alih meratapi apa yang tidak. Pagi ini, tepat 3 bulan setelah pembongkaran kolam, aku sedang duduk di bangku, menyaksikan Karma berpatroli di wilayahnya. Ketika ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenali, tetapi sesuatu membuatku tetap menjawabnya. Bapak Budi Santoso, ini Detektif Ridwan dari Polres, saya menelepon mengenai Dewi Lestari. Saya mengerti dia adalah mantan istri Anda. Perutku sempat mulas, bertanya-tanya apakah Dewi akhirnya memutuskan untuk mengajukan tuntutan atas strategi balas dendamku yang lebih kreatif, tetapi nada suara detektif itu menyiratkan sesuatu yang lain. Dia telah ditangkap karena tuduhan penipuan kartu kredit, lanjutnya. Rupanya dia telah melakukan pembelian menggunakan informasi rekening curian. Selama interogasi, dia menyebutkan bahwa Anda mungkin memiliki informasi yang relevan dengan penyelidikan kami. Aku memikirkan laporan kartu kredit yang telah diungkap Agus, pola tagihan palsu yang telah mendanai perselingkuhan Dewi, dan menyadari bahwa beberapa orang benar-benar tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. Saya akan dengan senang hati bekerja sama dengan penyelidikan, kataku, menyaksikan Karma naik ke permukaan di dekat kakiku seolah-olah dia sedang mendengarkan percakapan. Saya memiliki dokumentasi ekstensif tentang tagihan palsu di rekening yang dia akses selama pernikahan kami. Setelah menutup telepon, aku duduk diam di tepi air, memikirkan perjalanan aneh yang telah membawaku dari menemukan riak air di kolam hingga duduk di sebelah kolam ikan koiku sementara mantan istriku rupanya melanjutkan karier kriminalnya dengan cara baru dan kreatif.
Taman itu membisikkan kebenaran yang tenang di sekelilingku. Akhir bisa menjadi indah, jika kau memilih untuk membangun kembali sesuai dengan syaratmu sendiri. Dewi masih di luar sana, masih membuat pilihan merusak yang sama yang telah menghancurkan pernikahan kami, masih berpikir dia bisa berbohong dan mencuri jalannya menuju kebahagiaan. Tapi itu adalah ceritanya sekarang, bukan ceritaku. Ceritaku adalah tentang air jernih, ikan yang sabar, dan kepuasan yang datang dari membangun sesuatu yang sepenuhnya milikmu. Ini tentang kopi pagi dalam keheningan, tentang pekerjaan yang penting, dan tentang tidur nyenyak yang datang dengan mudah ketika kau memiliki hati nurani yang bersih. Ini tentang belajar bahwa terkadang balas dendam terbaik adalah dengan hidup dengan baik, sementara orang-orang yang telah berbuat salah padamu terus menghancurkan diri mereka sendiri dengan pilihan mereka sendiri. Aku menghabiskan kopiku, mengucapkan selamat pagi kepada Karma dan teman-temannya, dan masuk ke dalam untuk bersiap-siap untuk hari lain membangun hal-hal yang akan bertahan lama. Kolam renang itu mungkin sudah hilang, tetapi fondasinya tetap kuat.